Novel audio Cincin Naga yang ke-2251 hingga 2275. Novel fiksi silat bela diri dilanjut. Sentian yakin bahwa lelaki tua itu tidak cepat, tetapi telah berteleportasi di depannya. Ini seharusnya adalah penggunaan sihir luar angkasa, tetapi fakta bahwa ia dapat menggunakan sihir luar angkasa secara ekstrim membuat Sentian gugup. Lelaki tua itu menatap Sentian dan mengangkat tangannya dengan ringan. Badan Sentian mulai melayang tak terkendali. Di hadapan lelaki tua itu, Sentian menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang dimiliki orang tua ini hingga bisa sekuat itu. Badanmu sungguh indah. Aku ingin mencicipi dagingmu untuk melihat apakah masih segar atau tidak. Orang tua itu mensibir, dan Sentian merasa napasnya menjadi sesak. Sentian berjuang dengan tangannya, mencoba melepaskan diri dari ikatan itu. Namun, saat Sentian baru saja berjuang, lelaki tua itu tiba-tiba membeku, seringai di wajahnya membeku, dan matanya menatap cincin Tianlong di tangan Sentian. Sentian melirik ekspresi lelaki tua itu, lalu menatap cincin Tianlongnya, dan merasa sedikit terkejut. Mungkinkah lelaki tua ini juga anggota istana Tianlongnya? Tetapi saat Sentian baru saja memikirkan hal ini, dia merasa badannya rileks, dan dia tiba-tiba terlepas dari ikatan itu dan jatuh ke tanah. Orang tua itu berlutut di depan Sentian dengan ekspresi panik. Pelayan tua Kuyuncang ini, tidak tahu kalau kepala istana sudah datang. Aku pantas mati, aku pantas mati. Lelaki tua itu berlutut di depan Sentian, wajahnya penuh ketakutan, seluruh badannya sedikit gemetar. Sentian menatap lelaki tua yang berlutut di depannya dan sedikit bingung sejenak. Bahkan jika dia memiliki cincin Tianlong dan merupakan penguasa istana Tianlong, Kuyuncang tidak perlu begitu takut padanya, bukan? Dengan kemampuan Sentian saat ini, Kuyuncang dapat mengalahkannya hanya dengan lambaian tangannya, jadi mengapa dia harus gemetar ketakutan? Apakah kamu juga cabang dari istana Tianlong? Sentian bertanya pada Kuyuncang dengan ragu-ragu. Kuyuncang mengangguk dan berkata, ya, saya telah menunggu kepala istana di sini selama lebih dari 20 tahun. Bangun. Sentian meminta Kuyuncang untuk berdiri, lalu melanjutkan bertanya, apakah kamu satu-satunya orang di pulau ini? Kamu satu-satunya orang di aulamu. Sentian tahu bahwa ada 13 aula di istana Tianlong, tetapi setiap aula adalah sekelompok orang, dan di sini hanya ada Kuyuncang, jadi dia dapat dianggap sebagai aula. Kepala istana, akulah satu-satunya orang di pulau ini, tetapi kelompokku bukan hanya aku. Aku juga punya sekelompok bawahan. Setelah Kuyuncang selesai berbicara, serangkaian suara aneh keluar dari mulutnya. Sentian mendengar suara ini di laut. Saat itu, dia sedang dikejar oleh monster. Karena suara inilah monster-monster itu pergi. Saat suara itu keluar dari mulut Kuyuncang, ombak besar muncul di laut. Tak lama kemudian, monster-monster mengeluarkan kepala mereka dari laut, dan beberapa dari mereka melompat keluar dari laut. Sentian menatap puluhan monster di laut dengan wajah penuh keterkejutan, lalu bertanya, ini? Apakah ini anak buahmu? Ya, tapi sekarang mereka pasti anak buah kepala istana. Ini adalah monster yang telah kujinakkan di sini selama 20 tahun terakhir. Kata Kuyuncang. Pada saat ini, wajah Sentian penuh dengan rasa malu. Ternyata semua monster yang telah ia bunuh sejak lama adalah anak buahnya sendiri. Itu seperti banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga. Apakah anggota keluarga tidak saling mengenali sebagai keluarga? Kuyuncang tampaknya melihat rasa malu Sentian, jadi dia berkata, kepala istana, monster-monster ini awalnya milikmu. Jika kamu perlu berlatih, aku bisa membiarkan mereka memuentehkan semua inti binatang buas itu. Tidak, tidak. Sentian melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Sentian tahu bahwa bahkan jika semua inti binatang buas ini ditambahkan bersama-sama, mereka tidak akan banyak membantunya meningkatkan kultivasinya. Namun, jika mereka melakukan perjalanan di laut bersama sekelompok monster tingkat dewa perang, bukankah itu akan sangat mengagumkan? Kepala istana, sekarang aku akan mengajarkanmu metode mengendalikan monster-monster ini. Sambil mengatakan ini, Kuyuncang memberitahu Sentian metode mengendalikan monster-monster itu. Sentian tidak sabar untuk mulai bereksperimen dan menemukan bahwa monster itu memang patuh, yang membuat Sentian sangat bersemangat. Kuyuncang, apa ranahmu saat ini?
Jika aku memintamu untuk berurusan dengan keluarga-keluarga di dunia tersembunyi, apakah kamu yakin? Sentian ingin tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Ku Yuncang yang membuatnya tidak dapat melawan. Sekarang orang-orang dari dunia tersembunyi mengejarnya, Sentian harus menemukan cara untuk membunuh mereka semua. Kepala istana, aku sekarang adalah Kaisar Bela Diri tingkat 8. Aku harus berurusan dengan keluarga-keluarga di dunia tersembunyi. Selama mereka tidak bersatu, aku tidak akan menganggap mereka serius. Dan jika keluarga-keluarga di dunia tersembunyi itu berani datang ke laut, aku tidak akan takut bahkan jika mereka bersatu. Kata Ku Yuncang kepada Sentian. Mendengar ini, Sentian terkejut. Tidak heran dia tidak bisa menghadapi satu gerakan pun dari Ku Yuncang. Ternyata Ku Yuncang adalah Martial Emperor tingkat 8. Perbedaan alamnya terlalu besar. Sentian sekarang hanya Martial God tingkat 3, tetapi dia mungkin bisa melawan Martial Emperor yang baru dipromosikan. Tetapi menghadapi Kaisar Bela Diri tingkat 8, Sentian tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Untungnya, Ku Yuncang adalah bawahannya, kalau tidak, dia mungkin sudah mati di sini hari ini. Sepertinya jika kamu tiba-tiba mencapai keadaan pencerahan dan menjadi seorang kultivator abadi, dapatkah kamu mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk mengolah dan menghasilkan kekuatan spiritual di dantianmu? Sentian bertanya pada Ku Yuncang. Tetapi siapa yang tahu bahwa Ku Yuncang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Master Istana, Anda tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang dihasilkan dalam badan dapat menjadi pembudidaya abadi. Para pembudidaya abadi juga memiliki pembersihan yang dipraktikkan oleh badan dan pemurnian yang dipraktikkan oleh orang-orang yang dipraktikkan. Dan, mempraktikkan Ki berarti menenggelamkan Ki ke dalam dantian, menyimpan kekuatan spiritual di dantian, dan kemudian memadatkan kekuatan spiritual ke satu tempat untuk menyerang ketika dibutuhkan. Sama seperti para pejuang dan kultivator abadi yang terjadi pada saat itu, keduanya akan terjadi pada saat itu, dan hal itu terjadi pada masa depan, dan tujuan yang sama seperti itu menjadi hal yang sama seperti itu, dan hal yang sama akan menjadi orang yang sama seperti halnya. Tidak berarti bahwa saya hanya dapat mengandalkan energi spiritual surga dan bumi untuk berlatih. Saya tidak tahu apakah Istana Guru dapat memahami. Ku Yuncang mengikuti Sentian untuk menjelaskan, dan Sentian juga sedikit bingung setelah mendengarkan, seolah-olah dia mengerti, tetapi juga seolah-olah dia tidak mengerti. Melihat ekspresi Sentian, Ku Yuncang tersenyum dan berkata, Kepala Istana, biar aku jelaskan kepadamu seperti ini. Bahkan jika energi spiritual langit dan bumi langka, atau bahkan hilang, aku masih bisa menjadi abadi melalui kultivasi. Setelah Ku Yuncang mengatakan ini, Sentian tiba-tiba menyadari bahwa ternyata ketika seorang pejuang menerobos alam transformasi, dia tidak serta-merta mengubah metode kultivasinya dan mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi. Jika tempat itu penuh dengan energi spiritual, mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih pasti akan menjadi metode yang baik. Namun, sekarang karena energi spiritual langit dan bumi langka, tampaknya metode latihan Ku Yuncang lebih cocok. Tepat pada saat ini, Humazi dan yang lainnya datang, dan mereka terhempas ke ujung pulau lainnya oleh kekuatan yang mengerikan tadi. Karena khawatir pada Sentian, beberapa orang berlari terburu-buru. Namaku Sentian. Jangan panggil aku Kepala Istana lagi. Panggil saja aku Tuan Sen. Melihat Humazi dan yang lainnya datang, Sentian buru-buru memberi instruksi pada Ku Yuncang. Sentian tidak ingin siapapun tahu tentang Istana Tianlong, karena Sentian sendiri tidak tahu organisasi macam apa Istana Tianlong itu. Humazi dan yang lainnya berlari mendekat. Awalnya mereka mengira Sentian akan bertarung sengit dengan Ku Yuncang, tetapi ketika mereka melihat kedua pria itu berdiri bersama, seolah-olah mereka sedang mengobrol, mereka semua terkejut. Tuan Hu, Saudara Liu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Laoku. Kita bisa bilang kita tidak saling kenal tanpa bertengkar. Sentian buru-buru mengikuti Humazi dan yang lainnya untuk memperkenalkan mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maafkan aku karena telah menyinggungmu tadi, tolong maafkan aku. Ku Yuncang buru-buru mengikuti Humazi dan yang lainnya untuk meminta maaf. Ketika beberapa orang melihat bahwa pakar top seperti Ku Yuncang benar-benar mengambil inisiatif untuk meminta maaf, mereka semua menjadi sedikit bingung. Tuanku, kamilah yang menerobos masuk tanpa pikir panjang dan menyinggung perasaannya.
Humazi dan yang lainnya buru-buru mengangguk dan membungkuk. Aku tidak punya sesuatu yang enak untuk ditawarkan di pulau terpencil ini. Kita bisa memanggang monster-monster ini dan memakannya. Mereka tetap akan sangat lezat. Setelah mengatakan itu, Ku Yuncang bersiap untuk memanggangnya untuk Sentian dan yang lainnya. Humazi berjalan ke arah Sentian dengan ekspresi bingung di wajahnya dan berkata, "Sentian, apa yang terjadi?" "Apa yang terjadi?" tanya Sentian, pura-pura tidak tahu. "Mengapa monster tua ini tiba-tiba menjadi begitu baik?" tanya Humazi. "Bagaimana aku tahu? Mungkin dia terkesan dengan kekuatanku," kata Sentian bercanda. Humazi memutar matanya ke arah Sentian. Dia tahu itu pasti bukan karena alasan ini. Tetapi karena Sentian tidak ingin mengatakannya, Humazi tidak bertanya lagi. Barbecue segera siap dan Sentian dan teman-temannya mulai makan. Pada saat yang sama, di pegunungan di tepi laut, Wang Deva dari Sekte Tianlei dan anak buahnya sudah mengejar ke sini. Yang juga mengejar di sini pada saat yang sama adalah 7 raja jahat dari Sekte Feixing. 7 raja jahat adalah kartu truf Sekte Feixing, dan status mereka lebih tinggi daripada para tetua. Jelas bahwa Leng Wudao mengirim 7 raja jahat kali ini karena dia ingin Sentian mati. Menatap lautan luas di depannya, mata Wang Deva sedikit menyipit. "Wang Deva, tuan muda kedua dari Sekte Tianlei mu dibunuh oleh Sentian. Apakah Tong Haiyang mengirimmu untuk memburu Sentian? Jangan sampai kekuatanmu tidak sebanding dengan Sentian dan malah kau yang terbunuh," kata Qisa Jun kepada Wang Deva. Wang Deva mendengus dingin tetapi tidak menjawab, karena dia tahu bahwa Qisa Jun adalah kartu truf Sekte Feixing. Tidak ada yang tahu kekuatan aslinya, tetapi kekuatannya jelas tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Melihat Wang Deva tidak mengatakan apa-apa, Qisa Jun tidak memprovokasi dia. Sebaliknya, dia melihat ke laut dan melanjutkan. "Anak itu pasti telah mengambil rute air, tetapi area air ini penuh dengan monster, dan ada monster tua yang menghalangi jalan mereka. Mereka pasti tidak bisa melarikan diri. Kamu pergi menebang beberapa pohon untuk membuat rakit, dan kami akan mengejar mereka." Qisa Jun menginstruksikan para murid Sekte Feixing. Segera, Sekte Feixing mengambil tindakan dan berencana untuk mengejar melalui air. Wang Deva terus menatap laut dengan linglung dan ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu bahayanya wilayah laut ini. Namun, memikirkan kematian tragis Tong Yukai, Wang Deva memutuskan dan berkata, "Kamu juga pergi menebang pohon dan membuat rakit." Wang Deva meminta para pengikut Sekte Tianlei untuk menebang pohon juga, berniat pergi ke laut untuk mengejar Sentian. Dia harus membalaskan dendam putranya. Tepat setelah orang-orang dari Sekte Tianlei dan Sekte Feixing pergi ke laut, sekelompok orang lain muncul di tempat mereka awalnya berdiri. Kelompok orang ini adalah Sekte Surga yang terbakar. Yao Qing memandang Wang Deva dan Qisa Jun yang sudah berjalan pergi, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. "Dua orang idiot, beraninya mereka mengejar mereka di laut. Dengan kemampuan mereka, bahkan jika mereka tidak mati di mulut monster itu, mereka akan dibunuh oleh Sentian. Kekuatan pelindung agung, yang berada di puncak tingkat ke-9 Dewa Bela Diri, tidak sebaik Sentian. Bagaimana mungkin kedua orang ini menjadi lawannya?" Yao Qing tahu kekuatan sejati Sentian, lagi pula, pelindung agung sendiri yang mengatakannya. Namun Sekte Feixing dan Sekte Tianlei tidak mengetahui hal ini, dan mereka masih mengira bahwa kekuatan Sentian hanya berada pada tahap awal Dewa Bela Diri. "Tuan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengejar mereka?" tanya seorang anggota Sekte Langit Terbakar. "Siapapun yang berani pergi ke wilayah laut ini berarti mencari kematian. Jika kita kembali, Sentian tidak akan selamat karena tidak ada yang bisa melarikan diri dari wilayah laut ini." Yao Qing melambaikan tangannya dan membawa anak buahnya pergi. Dia tahu bahwa Sentian pasti akan mati. Karena dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa mengatakan dia bisa melewati wilayah laut ini, jadi itu lebih mustahil bagi Sentian. "Tuan, apakah benar-benar ada monster tua di wilayah laut ini? Apakah monster tua itu benar-benar menakutkan sehingga membuat orang-orang di seluruh dunia tersembunyi begitu takut padanya?" Seorang anggota sekte bertanya dengan bingung. Ketika Yao Qing mendengar ini, ada sedikit ketakutan di matanya. "Monster tua itu adalah orang terkuat yang pernah kulihat. Aku khawatir hanya aku yang bisa lolos dari tangannya. Itu lebih dari 10 tahun yang lalu.
Saat itu, Yao King menjadi sasaran 3 sekte dan 6 faksi di dunia tersembunyi, dan seluruh sekte surga terbakar hampir hancur. Tidak ada tempat baginya di sini, jadi Yao King berpikir untuk mencari tempat tinggal di laut. Akibatnya, Yao King membawa ratusan orang dari sekte Ventian dan berangkat ke laut di atas perahu, bermaksud mencari pulau terpencil untuk mendirikan markas mereka sendiri. Namun, mereka bertemu dengan monster di laut dan berjuang keras untuk keluar dari sana. Mereka menemukan sebuah pulau kecil, tetapi seorang lelaki tua aneh muncul dari pulau itu. Serangannya sangat kejam dan setiap gerakannya mematikan. Tak lama kemudian semua orang yang dibawa Yao King terbunuh atau terluka. Yao King memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke laut dan menyelamatkan hidupnya. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, tetapi Yao King masih mengingatnya dengan jelas, jadi dia sangat kagum dengan wilayah laut ini dan tidak berani menginjakan kaki di sana. Pada saat ini, Wang Deva dan 7 raja jahat sedang berlayar di laut bersama anak buah mereka. Ketika mereka melihat mahiat-mahiat monster muncul di suatu area laut dan sebagian besar air laut diwarnai merah, mereka tahu bahwa pertempuran telah terjadi di sini. Sentian ini seharusnya ada di dekat sini. Mahiat monster ini jelas terbunuh belum lama ini. Ayo kita kejar dia. Ketika Wang Deva melihat mahiat monster itu, dia buru-buru memerintahkan untuk mempercepat. Melihat hal itu, 7 penguasa jahat pun memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat laju dan mengejar mereka dengan segera. Raungan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras ke seluruh lautan, gemuruhnya bagaikan guntur, dan seluruh permukaan laut mulai bergulung. Wang Deva dan 7 penguasa jahat semuanya tercengang saat melihat ini, mengetahui bahwa mereka telah bertemu dengan monster. Namun, kedua pria itu tidak takut. Sebaliknya, mereka menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, karena bagi monster seperti itu, pil binatang buas adalah harta karun. Sentian dan teman-temannya yang sedang makan barbeque di jalan juga mendengar gemuruh itu. Ku Yuncang mengerutkan kening, niat membunuh terpancar di matanya, seseorang benar-benar berani menerobos ke area perairan ini, mencari kematian. Ketika Sentian mendengarnya, dia tahu bahwa raungan keras itu adalah alarm yang dikeluarkan oleh monster itu karena seseorang telah menerobos masuk. Terlebih lagi, Sentian juga dapat menebak bahwa penyusup itu pasti datang untuknya, tetapi dia tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Orang-orang ini seharusnya ada di sini untuk memburuku, kata Sentian dengan tenang. Ketika Ku Yuncang mendengar ini, aura pembunuh di badannya menjadi lebih kuat, dan dia berkata, mereka benar-benar berani mengejar dan membunuh Tuan Sen, aku akan pergi dan membunuh mereka sekarang. Ku Yuncang berdiri dan hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Sentian. Si tuaku, tunggu sebentar, biarkan aku melihat siapa yang berani mengejarku. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, belum terlambat bagimu untuk bertindak. Sentian berencana untuk menyelesaikannya sendiri. Jika lawannya adalah seorang ahli dan dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan membiarkan Ku Yuncang bertindak. Sekarang dengan Ku Yuncang di belakangnya, Sentian penuh percaya diri dan tidak perlu takut pada orang-orang dari 3 sekte dan 6 sekolah di dunia tersembunyi. Baiklah, Tuan Sen, jika Anda dalam bahaya, kirimkan saja saya sinyal. Ku Yuncang mengangguk. Sentian bangkit dan pergi. Setelah sampai di pantai, Sentian menggunakan metode yang diajarkan Ku Yuncang untuk memanggil monster. Lalu ia meloncat berdiri di atas badan monster paus pembunuh, lalu menuju ke tempat di mana suara gemuruh itu baru saja terdengar. Pada saat ini, Wang Deva dan Qisha Jun sedang berdebat tentang monster di depan mereka. Tuan Qisha, akulah yang membunuh monster ini, jadi pil binatang itu harus diberikan kepadaku, kata Wang Deva. Jika aku tidak melukai monster itu, dia pasti sudah kabur sejak lama. Kau menyerangku secara diam-diam saat aku tidak siap, kata Qisha Jun dengan wajah dingin. Kedua geng itu berada di ambang pertarungan memperebutkan pil binatang. Tetapi pada saat ini, gelombang besar terlihat bergulung dari kejauhan, dan semakin dekat. Wang Deva dan 7 raja jahat buru-buru melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa di bawah ombak besar itu ada puluhan monster berbadan besar yang berenang ke sana kemari, menimbulkan ombak besar. Melihat begitu banyak monster, ekspresi di wajah kedua orang itu membeku, dan tidak jelas apakah mereka sedih atau senang. Namun tak lama kemudian, mereka melihat sosok manusia berdiri di atas monster paus pembunuh, yang membuat mereka terkejut. Namun ketika dia mendekat,
Wang Deva mengenali Sentian sekilas. Sentian? Ini Sentian, orang ini belum melarikan diri. Setelah melihat Sentian, mata Wang Deva memerah, dan kebencian atas pembunuhan putranya membuatnya gemetar. Namun, 7 raja jahat sedikit mengernyit, tidak mengerti mengapa Sentian bersama monster-monster itu. Terlebih lagi, sepertinya monster-monster ini adalah tunggangan Sentian. Tidak ada satupun monster yang menyerang Sentian. Sentian datang di depan Wang Deva dan Kisajun, menatap monster di depannya yang telah membunyikan alarm. Monster itu sekarang tergeletak di atas air dan dibunuh oleh orang-orang ini. Mata Sentian dipenuhi dengan kemarahan. Saat ini, monster-monster ini sudah menjadi bawahan Sentian dan bagian dari istana Tianlong mereka. Tentu saja Sentian marah ketika seseorang membantai bawahannya. Sentian mengenal Wang Deva tetapi tidak mengenal 7 raja jahat, jadi dia bertanya kepada 7 raja jahat, "Siapa kalian? Apakah kalian membunuh monster ini?" 7 raja jahat memandang Sentian, yang masih sangat muda dan memiliki aura dingin yang tak terlukiskan, dan merasa sangat terkejut. "Namaku Kisajun, dari Sekte Feixing. Kau Sentian, orang yang membunuh tuan mudaku." Kisajun bertanya pada Sentian, "Apakah kau berbicara tentang pria androgini itu? Meskipun aku tidak membunuhnya, jika dia membunuhnya, cepat atau lambat aku akan membunuhnya," kata Sentian dengan tenang. Perkataan Sentian langsung membuat Seven Evil Lord murka. Matanya sedikit menyipit, dan aura pembunuh langsung menyelimuti seluruh badan Sentian. "Wah, kamu sombong sekali. Aku akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam tuanku." Aura 7 dewa jahat mulai meledak, dan ombak mulai membumbung di atas laut. Bahkan jika kau tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Kau berani membunuh monsterku, kau pantas mati." Aura Sentian juga mulai meledak, siap bertarung kapan saja. "Sentian, bagaimana mungkin monster ini menjadi milikmu? Monster-monster ini tumbuh di laut, dan mereka benar-benar menjadi milikmu. Apakah kamu punya rasa malu? Tetapi aku harus berterima kasih kepadamu karena telah mengirim begitu banyak monster sekaligus. Begitu banyak pil binatang buas sudah cukup bagiku untuk berlatih dalam waktu yang lama." Wang De berkata dengan dingin kepada Sentian, "Jika kau memiliki kemampuan untuk mendapatkan inti binatang buas dari monster-monster ini, maka ayolah." Sentian mengeluarkan suara aneh, dan kemudian puluhan monster mulai menjadi marah seolah-olah mereka telah mendengar perintah itu. Diiringi suara gemuruh, mereka menyerang orang-orang dari Sekte Feixing dan Sekte Tianlei. Anda harus tahu bahwa ini semua adalah monster setingkat dewa bela diri, dan mereka berada di laut, yang merupakan medan perang utama para monster ini. Akibat serangan monster-monster itu, orang-orang dari kedua golongan seketika menjadi kacau, disertai teriakan dan ratapan, dan seluruh permukaan laut menjadi merah. Wang Deva menatap murid-murid Sekte Tianlei yang dibunuh oleh monster dari waktu ke waktu. Matanya penuh dengan niat membunuh, tetapi juga sedikit keraguan. Dia tidak mengerti mengapa monster-monster ini mau mendengarkan Sentian, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mencari tahu. "Sentian, berikan aku nyawemu." Wang De berteriak dengan marah, dan sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Aura pada pedang panjang itu menggelinding dan menyapu ke arah Sentian. 7 raja jahat tampak lebih berhati-hati dan tidak menyerang Sentian. Sebaliknya, mereka melawan monster dan melancarkan serangan yang ganas. Matanya selalu memperhatikan pertempuran antara Sentian dan Wang Deva. Sentian dapat mengendalikan puluhan monster, yang melampaui harapan Kisajun, jadi dia berencana untuk melihat situasi di tempat sebelum membuat rencana. Jika situasinya tidak baik, dia akan segera memimpin anak buahnya untuk mengungsi dari sini. Lagi pula, saat bertarung di laut, kekuatan mereka akan berkurang, sementara monster-monster ini dapat mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim. Pada saat ini, Sentian menghadapi serangan Wang Deva tanpa rasa panik. Dengan level Wang Deva, Sentian sama sekali tidak takut. Bahkan Dewa Bela Diri tingkat 9, pelindung agung Sekte Surga Terbakar, dikalahkan. Sentian dapat dengan mudah mengalahkan Wang Deva, yang baru saja dipromosikan menjadi Dewa Bela Diri tingkat 9. Melihat pedang panjang yang diayunkan Wang Deva, Sentian sedikit menggerakkan badannya dan menghindarinya dalam sekejap. Wang Deva tercengang. Dia tidak menyangka Sentian bisa menghindari serangannya dengan mudah. Wang Deva berteriak lagi, 10.000 pedang di langit.
Pedang panjang di tangan Wang Deva berubah menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, lalu semua sinar pedang ini mengarah ke Sentian. Sentian mengatur napasnya, dan tiba-tiba menjentikkan tangannya. Energi yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari ujung jarinya, dan kemudian cahaya pedang saling bertabrakan. Duar, ledakan terdengar, dan kemudian seluruh ruang mulai berguncang, dan gelombang besar muncul di laut. Untuk menghadapi Wang Deva, Sentian bahkan tidak menggunakan pedang pembunuh naga, dan melawan Wang Deva dengan tangan kosong. Wajah Wang Deva tampak serius dan dia menatap Sentian dengan matanya sedikit menyipit. 7 raja jahat yang selama ini bertarung dengan monster itu juga sesekali menoleh ke sini. Ketika melihat Sentian bertarung dengan Wang Deva dengan tangan kosong, dia sangat terkejut. Hanya dengan kemampuan sekecil ini, kamu berani membalas dendam padaku. Sentian menatap Wang Deva, mensibir, lalu dengan lembut meraih laut dengan tangan kanannya. Segera setelah itu, kolom air naik di atas permukaan laut, lalu ditangkap oleh tangan Sentian dan berubah menjadi tombak. Di atas tombak, orang bisa melihat aliran udara terus berputar dan bergelombang. Sentian melemparkan tombak di tangannya ke arah Wang Deva, seketika itu juga menyebabkan langit dan bumi bergerak aneh, dan pusaran air besar mulai muncul di laut. Merasakan kejadian ini, wajah Wang Deva menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sentian, seorang dewa bela diri tingkat 3, benar-benar dapat menunjukkan momentum yang luar biasa. Wang Deva menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengayunkan pedang panjang di tangannya ke depan. Pedang panjang itu langsung mengenai tombak panjang yang berubah dari air laut dan langsung menghancurkan tombak itu. Melihat ini, Wang Deva mensibir. Dia tidak menyangka bahwa momentum Sentian begitu menakjubkan, tetapi kekuatannya tidak sebesar itu. Tetapi ketika Wang Deva baru saja merasa bangga, tombak yang hancur itu tiba-tiba mengeras lagi dan langsung berubah menjadi tombak yang melesat menuju Wang Deva. Wang Deva menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia hanya bisa memegang pedang panjang di dadanya untuk memblokir serangan tombak itu. Duar, badan Wang Deva langsung terpental, dan sebuah celah muncul pada pedang panjang di tangannya. Badan Wang Deva terus mundur di laut, membelah ombak, dan terbang ratusan meter sebelum berhenti. Darah muncrat dari mulutnya dan nafasnya cepat melemah. Melihat ini, banyak prajurit dari Sekte Tianlei terkejut. Bahkan Wang Deva bukanlah tandingan Sentian. Bukankah mereka akan mati sia-sia? Ekspresi Qisha Jun yang sedari tadi mengamati keadaan berubah drastis, dan keterkejutan di matanya tak terlukiskan kata-kata. Dia tidak menyangka Sentian bisa melukai Wang Deva dengan serius hanya dengan satu gerakan. Kesenjangan kekuatan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Dilihat dari situasi ini, Sentian bukan hanya seorang dewa bela diri tingkat 3, dia pasti telah mencapai tingkat kaisar bela diri. Ketika mereka masuk, mereka semua mengira Sentian adalah dewa bela diri tingkat 3. Kesalahan penilaian terhadap kekuatannya ini mengakibatkan mereka dengan mudah dibunuh oleh Sentian. Qisha Jun agak bersyukur saat ini, bersyukur bahwa dia telah berhati-hati. Jika tidak, dengan alam dewa bela diri tingkat 9 puncaknya, dia tidak akan pernah bisa menandingi Sentian. Ayo pergi. Qisha Jun buru-buru memanggil orang-orang dari Sekte Feixing untuk mengungsi. Orang-orang dari Sekte Tianlei juga ingin melarikan diri, tetapi mereka terjerat oleh monster dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mata Sentian berkilat penuh niat membunuh, lalu dia mengangkat tangannya. Gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter muncul di atas permukaan laut, lalu ribuan anak panah muncul dari gelombang besar itu dan terbang menuju orang-orang yang melarikan diri dari Sekte Feixing. Kekuatan spiritual Sentian terkondensasi pada bulu anak panah ini, menyebar ke seluruh langit bagaikan badai yang dahsyat. Para prajurit Sekte Feixing, tidak peduli mereka adalah Martial Saint atau Martial God, tidak memiliki cara untuk menahan panah-panah ini. Mereka semua tertusuk ke badan mereka dalam sekejap, lebih mematikan daripada mati. Dalam sekejap, permukaan laut berubah menjadi merah darah. Melihat orang-orang yang dibawanya, satu persatu mati di depan matanya, mata Qisha Jun penuh dengan kengerian. Dia hanya bisa melepaskan semua energi di badannya untuk membentuk perisai pelindung di sekeliling dirinya. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk peduli dengan orang lain. Ia hanya bisa melarikan diri dengan putus asa.
Ia ingin meninggalkan tempat yang mengerikan ini, seperti api penyucian. Dia menyesal menyetujui permintaan pemimpin untuk memburu Sentian. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pendekar dari luar negeri bisa memiliki kekuatan seperti Martial Emperor. Ini di luar pemahamannya. Pada akhirnya, Qisha Jun lolos dengan luka serius, dan semua orang dari sekte Feixing yang dibawanya meninggal di laut. Sentian tidak mengejar 7 raja jahat, melainkan berjalan di atas air, selangkah demi selangkah menuju Wang Deva. Wang Deva memandang Sentian yang berjalan ke arahnya, merasakan tatapan Sentian, dan ekspresi ketakutan yang luar biasa muncul di wajahnya. Dia baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa 7 raja jahat dan orang-orang dari sekte Feixing melarikan diri seperti guguk yang tersesat, tetapi Sentian hanya melambaikan tangannya dan membunuh mereka di laut. Kalian harus tahu bahwa 7 raja jahat lebih kuat darinya, dan dia benar-benar berani mengikuti Sentian dan bertarung. Pada saat ini, Wang Deva akhirnya mengerti mengapa 7 raja jahat tidak mengambil tindakan apapun tetapi malah mengamati secara diam-diam dari samping. Sentian, jangan bunuh aku. Wang Deva ketakutan dan memohon bersama Sentian. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kau ingin membunuhku. Mengapa aku harus menahanmu di sini? Tanya Sentian dingin. Aku memburumu hanya untuk membalaskan dendam putraku. Kau mengatakan bahwa Tong Yukai dibunuh oleh kepala penjaga sekte Ventian. Sekarang aku percaya padamu. Saat aku kembali, aku akan membiarkan sekte Tianlei memburu sekte Ventian dan tidak akan pernah mempersulitmu. Kata Wang Deva tergesa-gesa. Tong Yukai adalah putramu. Sentian menatap Wang Deva dan bertanya. Wang Deva mengangguk namun tidak mengatakan apa-apa. Senyum muncul di wajah Sentian, lalu dia berkata, aku bisa mengampuni nyawemu, tetapi kamu bisa lolos dari hukuman mati, tetapi tidak dari hukuman hidup. Setelah Sentian selesai berbicara, dia tiba-tiba menendang dan mematahkan salah satu lengan Wang Deva dalam sekejap. Wang Deva menahan rasa sakit yang parah tanpa berkata apa-apa, dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Lengan yang patah tidak berarti apa-apa bagi Wang Deva. Selama dia kembali dan memulai modifikasi genetik, lengan yang patah akan pulih. Hal utama sekarang adalah menyelamatkan hidupnya. Kau boleh pergi, tapi kukatakan padamu, Tong Yukai memang dibunuh oleh kepala penjaga sekte langit terbakar, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah Sentian selesai berbicara, dia melompat ke atas monster dan kemudian berlari kencang. Wang Deva menahan rasa sakit yang parah dan menuju ke pantai. Pada saat ini, di pegunungan di tepi laut, Qisha Jun dipenuhi luka dan terengah-engah. Qisha Jun merasa sangat beruntung bisa melarikan diri, jadi dia ingin kembali ke sekte Feixing sesegera mungkin untuk memberitahu Leng Wudao bahwa kekuatan Sentian bukan lagi seperti yang mereka ketahui. Tetapi saat Qisha Jun baru saja mengambil napas beberapa saat dan hendak meneruskan perjalanannya, tiba-tiba ia dihadang oleh segerombolan orang. Qisha Jun mendongak, dan ekspresinya langsung berubah sangat jelek. Yao King. Ada sedikit ketakutan di mata Qisha Jun. Yao King ini adalah pemimpin sekte surga terbakar, dan sekte surga terbakar memiliki musuh dengan 3 sekte dan 6 faksi di alam tersembunyi. Sekarang tiba-tiba seseorang dari sekte surga terbakar muncul dan menghalangi jalannya. Qisha Jun tahu bahwa dia dalam masalah. Sebagai kartu truf sekte Feixing, dia dipukuli seperti ini oleh 5 junior dari luar sekte. Sungguh memalukan. Yao King menatap Qisha Jun sambil tersenyum tipis. Bagaimana kau tahu? Qisha Jun sangat bingung bagaimana Yao King tahu hal itu. Mereka semua bertempur di laut, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang perburuan Sentian. Tentu saja aku tahu, dan aku juga tahu bahwa kau berusaha membalaskan dendam tuan mudamu. Namun, bahkan jika kau membunuh Sentian, kau tidak akan bisa membalaskan dendam tuan mudamu. Yao King berkata sambil mensibir. Kenapa? Yao King mengerutkan kening, tetapi dia segera mengingat apa yang dikatakan Sentian. Konon, Tong Yukai dan Leng Yun dibunuh oleh tetua agung sekte langit terbakar. Sekarang setelah Yao King mengatakannya, sepertinya apa yang dikatakan Sentian benar. Ternyata tuan muda tertua kita benar-benar dibunuh oleh sekte langit terbakarmu. Qisha Jun menyipitkan matanya sedikit, dengan rasa dingin yang tak terlukiskan di matanya. Ya, Tong Yukai dan Leng Yun keduanya meninggal karena kekuatan mereka diserap oleh tetua agung kita. Tapi sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang.
kata Yao Qing, dan menamparkan 7 raja jahat dengan telapak tangannya. Qisajun ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa, dan ditampar sampai mati oleh Yao Qing. Melihat badan Qisajun, Yao Qing tersenyum dingin. Lemparkan badan itu ke laut. Sekarang Sekte Feixing pasti akan mengejar Sentian sampai mati. Yao Qing memancarkan aura dingin, lalu berbalik dan pergi. Di Pulau Diaoyu, Sentian telah kembali. Sentian, kamu baik-baik saja. Melihat ini, Hu Mazi bergegas maju dan bertanya. Apa yang bisa terjadi? Aku membawa puluhan monster tingkat dewa perang bersamaku dan aku bisa menghajar mereka sampai babak belur. Kata Sentian dengan bangga. Memikirkan bagaimana dia baru saja memimpin monster-monster itu dan memamerkan kekuatannya, Sentian merasa lega. Mendengarmu mengatakan itu sungguh mengasyikkan. Mengapa kau tidak mengajariku cara mengendalikan monster itu agar aku bisa mencobanya? Hu Mazi sangat bersemangat dan ingin mencoba mengendalikan monster itu juga. Lupakan saja, kita harus berangkat dan kembali. Konferensi alam rahasia akan segera diadakan, jadi Sentian harus bergegas kembali. Dia tidak punya waktu untuk tinggal di sini dan bermain dengan Hu Mazi. Melihat Sentian berkata demikian, Hu Mazi hanya bisa mengesampingkan rasa penasarannya. Setelah perpisahan singkat, Sentian membiarkan Liu Xing dan Liu Rui kembali, dan mereka juga mengucapkan selamat tinggal kepada Ku Yunchang dan bersiap untuk kembali ke Kyoto. Tetapi ketika Sentian tidak jauh dari Pulau Diaoyu, dia tiba-tiba menemukan cahaya redup berkelap-kelip di atas laut. Tuan Hu, apa yang Anda lihat di sana? Tanya Sentian sambil menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh dari sana. Ada apa di sana? Hu Mazi mencari cukup lama namun tidak menemukan apapun. Apakah ada cahaya yang berkedip di sana? Tidak bisakah kamu melihatnya? Sentian sangat terkejut mengapa Hu Mazi tidak bisa melihat cahaya itu. Apakah ada cahaya di sana? Hu Mazi tampak bingung, lalu bertanya pada Long Xingsu, Xingsu, apakah kamu melihat cahaya di suatu tempat? Tidak. Long Xingsu menggelengkan kepalanya. Lihat, tidak ada tempat yang bersinar sama sekali. Kau hanya berhayal, kata Hu Mazi. Namun, Sentian yakin bahwa dia tidak melihat apa-apa. Meskipun cahayanya sangat redup, Sentian dapat melihatnya dengan jelas. Jadi Sentian pergi ke tempat cahaya itu berasal. Meskipun mereka sudah sangat dekat, Hu Mazi dan yang lainnya tetap tidak dapat menemukan cahaya itu. Hal ini membuat Sentian merasa sangat aneh. Mungkinkah dia satu-satunya yang bisa melihat cahaya itu? Tuan Hu, kalian berdua tunggu aku di sini, aku akan turun dan melihat. Sentian berencana untuk masuk ke laut untuk melihat apa yang bersinar. Aku akan pergi bersamamu dan melihat apakah ada sesuatu. Aku tidak menemukan apapun. Hu Mazi ingin turun ke laut bersama Sentian untuk melihat apakah ada sesuatu yang bersinar. Segera, Sentian mengikuti Hu Mazi dan menyelam ke dalam air. Setelah Sentian dan Hu Mazi masuk ke dalam air, mereka terus berenang ke bawah. Saat mereka berenang ke bawah, cahaya mulai meredup, dan semuanya menjadi gelap gulita. Sentian, di sini gelap gulita, di mana benda-benda bercahaya itu? Hu Mazi melihat sekeliling, merasa sedikit gugup, dan memegang erat-erat ujung pakaian Sentian. Sentian memancarkan aura, membentuk penghalang di sekitar mereka berdua, dan badannya terus jatuh. Tidak bisakah kau melihat sumber cahayanya? Sentian menatap Hu Mazi dengan heran dan bertanya. Aku benar-benar tidak bisa melihat apapun. Di sekelilingku gelap gulita. Kalau saja ada cahaya, aku pasti sudah menemukannya sejak lama. Jangan menakut-nakuti aku. Hu Mazi melihat sekeliling dan wajahnya berubah sedikit jelek. Sentian tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit mengernyit dan mengikuti cahaya itu. Dia tidak mengerti mengapa Hu Mazi tidak bisa melihat sumber cahaya, tapi dia bisa. Saat Sentian dan yang lainnya terus turun, mereka segera memasuki jurang yang sangat sempit. Melihat jurang yang gelap gulita dan menyedihkan itu, Hu Mazi merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak mengikuti Sentian turun. Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa memegang erat-erat sudut pakaian Sentian dan terus terjatuh. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, namun air yang tadinya gelap gulita seperti tinta tiba-tiba menjadi cerah. Apa itu? Hu Mazi juga memperhatikan cahaya itu pada saat ini dan bertanya dengan keras. Sentian juga melihat ke arah cahaya dan menemukan kerangka putih yang memancarkan cahaya. Hal ini membuat Sentian sangat penasaran.
Dia tidak mengerti mengapa ada tulang di laut dalam. Dan bagaimana tulang-tulang ini bisa bersinar. Sentian dan Humazi mendekat dan melihat bahwa tulang-tulang itu sangat bening dan memancarkan cahaya, bagaikan kristal. Apakah ini tulang manusia asli, atau terbuat dari kristal? Humazi berjongkok dan mengamah Tei dengan saksama. Kerangkanya sangat lengkap, bahkan jari-jarinya terlihat jelas. Tetapi tidak ada yang tahu mengapa kerangka seperti itu tiba-tiba muncul di sini. Sentian mengamah Tei tulang-tulang itu dengan saksama, dan tiba-tiba tampak menemukan beberapa pola khusus pada tengkorak itu. Sentian buru-buru berjongkok dan mengamah Tei tengkorak itu dengan saksama. Sentian melihat tengkorak itu dipenuhi garis-garis yang bersilangan dan bahkan beberapa tanda, yang membuatnya sangat penasaran. Tuan Hu, apa yang Anda lihat di sini? Sentian memanggil Humazi dan mengamah Tei dengan saksama pola khusus di tengkorak itu. Humazi melihatnya dengan saksama, lalu berkata dengan heran, ini terlihat seperti peta, mungkinkah ini peta harta karun? Lihat di sini, bukankah ini terlihat seperti pegunungan Kunlun? Dan di sini. Humazi mengikuti Sentian dan menunjuk garis-garis di atasnya. Setelah Humazi mengatakan ini, Sentian menemukan bahwa apa yang digambar di atasnya memang peta daerah ini, dan tempat-tempat yang ditandai secara khusus seharusnya merupakan semacam reruntuhan atau harta karun. Lagi pula, ribuan tahun yang lalu di bumi, ada sekte-sekte kultivasi abadi di mana-mana, dan ada juga berbagai harta surga dan bumi, jadi adalah normal untuk menemukan beberapa relik dan harta karun sekarang. Tapi siapa orang ini? Bagaimana dia bisa mengukir peta harta karun ini di tengkoraknya sendiri? Dan bagaimana jasadnya bisa berakhir di sini? Tanya Sentian. Bagaimana aku tahu? Tapi mayat itu muncul di sini. Seseorang pasti telah membunuhnya di laut dan membuang mayatnya di sini. Selain itu, karena terpengaruh oleh lingkungan laut, tulang-tulangnya mulai mengkristal dan akhirnya menjadi seperti ini. Tapi kamu dapat menemukan cahaya ini di permukaan laut. Itu dapat dianggap sebagai petunjuk dari surga untukmu. Humazi tidak memiliki cara untuk menjelaskan asal-usul mayat itu, atau mengapa dia mengukir peta harta karun di tengkoraknya. Lagi pula, tidak ada orang normal yang akan melakukan ini. Sentian mengangguk, lalu dengan santai melemparkan tengkorak itu ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian lumpur dan pasir di dasar laut mengubur mayat itu. Tidak peduli siapa orang ini, dia akhirnya dapat beristirahat dengan tenang. Sentian tidak punya rencana untuk mencari relik atau harta karun apapun berdasarkan tanda pada tengkorak itu, karena dia tidak punya waktu. Dia harus segera kembali ke Kyoto untuk menghadiri konferensi alam rahasia. Saudara Sentian, Tuan Hu, apa yang kalian temukan? Melihat Sentian dan Humazi kembali dari laut, Long Xingsu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa di sini, hanya kerangka. Jika aku tahu ini, aku tidak akan mengikutinya. Kata Humazi. Ayo cepat kembali ke Kyoto secepatnya. Desak Sentian dan berangkat. Setelah sampai di darat, beberapa orang naik pesawat dan terbang kembali ke Kyoto. Tepat ketika Sentian dan anak buahnya bergegas kembali ke Kyoto, bagian dalam sekte Tianlei mulai diselimuti awan gelap. Wang Deva terluka dan kembali ke sekte Tianlei. Dia melaporkan situasinya kepada Tong Haiyang. Ketika Tong Haiyang mengetahui bahwa kekuatan Sentian benar-benar melampaui puncak dewa bela diri tingkat 9, wajahnya menjadi sangat jelek. Deva. Pada saat ini, istri Tong Haiyang berlari masuk dengan cemas. Deva, kudengar kamu terluka, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak bisa memukul seorang anak muda? Kakak ipar, aku baik-baik saja. Wang Deva menggelengkan kepalanya. Tong Haiyang menatap kekhawatiran istrinya terhadap Wang Deva dengan kemarahan yang dalam di matanya, tetapi dia menahannya. Deva, ini ada pil Guiki. Minumlah dan beristirahatlah dengan baik. Tong Haiyang mengeluarkan pil hijau dan berkata kepada Wang Deva. Terima kasih, saudaraku. Wang Deva menerima pil itu dengan penuh rasa terima kasih dan menelannya tanpa ragu. Melihat Wang Deva menelan pil itu, Tong Haiyang menunjukkan seringai di wajahnya. Setelah Wang Deva menelan pil itu, dia tiba-tiba merasakan organ dalamnya bergejolak, diikuti oleh rasa sakit yang hebat. Wang Deva memuentehkan seteguk darah, lalu jatuh ke tanah, menatap Tong Haiyang dengan tak percaya dan berkata, kakak, kamu. Apa yang kamu berikan padaku untuk dimakan? Ini pil penghancur hati.
Kamu akan mati setelah meminumnya, kata Tong Haiyang sambil tersenyum dingin. Deva, istri Tong Haiyang tampak gugup, lalu menatap Tong Haiyang dengan marah dan berkata, Tong Haiyang, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja aku membunuhnya. Tong Haiyang mendengus dingin. Kakak, kenapa kamu melakukan ini? Tanya Wang Deva dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu masih berani bertanya kenapa? Mata Tong Haiyang menyipit, dan badannya dipenuhi amarah dan langsung meledak. Kalian berdua gugup bersekongkol dan berselingkuh. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Tong Yuke itu sebenarnya anakmu. Dia tidak ada hubungannya denganku. Jangan pikir aku tidak tahu. Alasan mengapa aku membiarkan Tong Yuke pergi ke reruntuhan Istana Narsisus adalah karena aku tahu bahwa reruntuhan Istana Narsisus penuh dengan bahaya. Jika dia pergi ke sana, kemungkinan besar dia akan mati di sana. Aku tidak menyangka dia benar-benar mati. Aku sangat senang. Selain itu, aku memintamu untuk memburu Sentian karena aku ingin menggunakan tangan Sentian untuk membunuhmu. Tetapi aku tidak menyangka dia tidak membunuhmu dan membiarkanmu kembali dengan luka parah. Karena dia tidak membunuhmu, aku juga tidak akan membiarkanmu hidup. Setelah bertahun-tahun, aku akan mencabik-cabikmu. Aura di badan Tong Haiyang bangkit seperti ledakan dan langsung menyelimuti mereka berdua. Melihat kebenaran terungkap, wajah Wang Deva menjadi seburuk yang diharapkan. Istri Tong Haiyang memohon ampun dengan cepat, Haiyang, aku salah, tolong jangan bunuh aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Bukankah aku akan membunuhmu? Tapi kamu sudah berencana untuk membunuhku, jangan pikir kamu bisa lolos dari mata dan telingaku. Pergilah ke neraka, dasar kutu kupret. Tong Haiyang melambaikan tangannya, dan kekuatan besar langsung menghancurkan istrinya dan Wang Deva menjadi tumpukan pasta daging. Melihat istrinya yang meninggal secara tragis dan saudara angkatnya, Tong Haiyang nampaknya masih marah dan terus memukul, menghancurkan seluruh ruangan. Ayah! Wajah Tong Yugong berubah drastis saat dia melihat ekspresi gila Tong Haiyang. Melihat kedatangan Tong Yugong, Tong Haiyang menahan napas dan berkata, Yugong, bawa anak buahmu untuk menangkap semua orang yang dekat dengan Wang Deva saat ini dan bunuh mereka semua. Tong Yugong melihat kemarahan di badan ayahnya dan tidak berani bertanya. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, iya. Badan Tong Haiyang perlahan melayang ke udara, melihat sekte Tianlei miliknya yang kini diselimuti aura pembunuh. Di Kyoto, Sentian dan 3 orang lainnya telah bergegas kembali. Setelah melihat Sentian dan yang lainnya kembali serta Humazi dan Long Xingsu pulih, semua orang sangat gembira. Hal pertama yang dilakukan Humazi saat kembali adalah menarik Zhou Jie ke dalam ruangan. Mengenai apa yang dilakukannya, semua orang tahu. Sentian, kepala keluarga Ge telah menemuimu beberapa kali selama kau pergi. Sepertinya dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan denganmu, kata Jiruksue kepada Sentian. Selama kurun waktu ini, Jiruksue telah bertanggung jawab atas Longmen, dan di bawah manajemen Jiruksue, Longmen berada dalam keadaan baik. Aku mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Sentian menatap Jiruksue dengan perasaan bersalah. Jiruksue datang jauh-jauh untuk menemuiku, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Jiruksue tidak pernah mengeluh, dan sekarang dia membantu mengelola Longmen, yang membuat Sentian sangat berani untuk mengambil tindakan. Saat aku berpikir untuk bekerja untukmu, aku tidak merasa lelah sama sekali, kata Jiruksue sambil tersenyum. Wajah Sentian menunjukkan ekspresi yang rumit, dan dia berkata dengan sedikit permintaan maaf, kamu juga tahu bahwa aku memiliki Yuki, dan aku akan menikahinya ketika saatnya tiba, jadi jika kamu mengikutiku, kamu mungkin ditakdirkan untuk tidak memiliki status. Di bawah sistem monogami, Sentian hanya dapat memiliki Su Yuki sebagai istrinya, dan masalah prinsip ini tidak dapat diubah. Aku tidak peduli, yang penting aku ada di hatimu. Jiruksue bersandar lembut di bahu Sentian. Sentian melingkarkan lengannya di pinggang Jiruksue dan menatap langit biru dengan tenang. Sentian tidak tinggal di Longmen terlalu lama, dan pergi ke alam rahasia Sekte Wendao. Dia ingin melihat bagaimana keadaan Su Yuki, Xiaoru dan yang lainnya. Ketika Sentian memasuki alam rahasia, dia langsung terpana oleh pemandangan di hadapannya. Karena dia melihat bahwa di alam rahasia ini,
Tidak hanya ada Suyuki dan 3 orang lainnya, tetapi juga 2 gadis lagi. Dan salah satu gadis itu adalah gadis yang diselamatkan Sentian dari Sekte Hati Iblis. Gadis itu juga tercengang saat melihat Sentian, ekspresinya sangat terkejut. Sentian. Melihat Sentian datang, Suyuki berlari dengan gembira. "Yuki, apa yang terjadi?" Sentian menunjuk kedua gadis yang tidak dikenalnya dan berkata, "Keduanya juga ditangkap di sini. Yang ini bernama Mulan Xin. Dia sangat kuat. Dia memiliki fisik yang istimewa dan dapat mengendalikan. Aku tahu. Dia memiliki badan roh bumi dan dapat mengendalikan batu dan tanah." Sentian berbicara sebelum Suyuki menyelesaikan perkenalannya. Suyuki tercengang dan bertanya dengan tidak percaya, "Sentian, bagaimana kamu bisa begitu baik sehingga kamu bisa melihat ini?" "Bukan karena dia baik, tapi karena kita sudah saling kenal dan pernah bertemu." Pada saat ini, Mulan Xin berbicara. "Apa? Kalian saling kenal?" Suyuki bahkan lebih bingung sekarang. "Kakak Yuki, aku tidak menyangka kalau pacar yang kamu bicarakan sepanjang hari itu adalah dia. Pacarmu pernah menyelamatkan hidupku," kata Mulan Xin, lalu menceritakan kisah saat dia dikejar oleh pria berjubah hitam dan emas dan Sentian menyelamatkannya. Namun Mulan saat itu ketakutan dan tidak tahu nama Sentian, dan Sentian juga tidak tahu namanya. Ketika Suyuki mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari, "Aku tidak menyangka kalian berdua begitu ditakdirkan untuk bertemu." Kemudian Suyuki memperkenalkan gadis lain, yang juga memiliki fisik yang istimewa. Sentian sedikit bingung. Mengapa Sekte Hati Iblis menangkap begitu banyak orang dengan fisik khusus? Meskipun dia tahu bahwa Sekte Hati Iblis pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk, Sentian tidak mengetahuinya sekarang, jadi dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Dia masih perlu menghadiri konferensi alam rahasia terlebih dahulu sebelum membuat rencana. Setelah mengobrol dengan Suyuki dan yang lainnya di alam rahasia Sekte Wendao sebentar, Sentian pergi. Setelah meninggalkan dunia rahasia, Sentian langsung pergi ke keluarga Ge. Dia menduga bahwa Ge Changsheng telah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama. Benar saja, setelah melihat Sentian, Ge Fuhai bergegas maju dan berkata, "Tuan Sen, Anda sudah kembali." Para tetua sangat khawatir. "Tuan Ge, bukankah masih ada beberapa hari sebelum konferensi alam rahasia? Mengapa para tetua keluarga Ge begitu cemas?" Sentian bertanya dengan heran. "Itu karena jumlah orang yang dapat berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia terbatas. Ada sekte di alam rahasia gerbang api yang tidak setuju para tetua membawamu ke sana." Ge Fuhai menjelaskan. "Oh, begitulah adanya. Ayo." Sentian mengangguk. Tak lama kemudian mereka berdua pun tiba di pintu masuk alam rahasia dan langsung masuk ke alam rahasia gerbang api. Ketika dia tiba di rumah Ge, Sentian menemukan beberapa orang sedang duduk di ruang tamu rumah Ge, dan Ge Changsheng ada di antara mereka. Pemilik menara Tianluo, Jiang Wuya, juga ada di sini. Melihat Sentian datang, Ge Changsheng dan Jiang Wuya berdiri bersama untuk menyambutnya. "Tuan Sen, silakan duduk." Ge Changsheng secara pribadi membawakan kursi untuk Sentian. Sikap Ge Changsheng terhadap Sentian membuat seorang pria parubaya yang duduk di dekatnya merasa sedikit bingung. "Penatua Ge, sebagai tetua keluarga Ge, mengapa Anda begitu sopan kepada seorang pemuda dari dunia sekuler? Bahkan jika saya datang ke keluarga Ge Anda tidak pernah begitu sopan, kan?" kata pria parubaya itu bercanda. "Cao Fu, kau sudah datang ke keluarga Ge ku 800 kali tahun ini, dan aku tidak bisa mengusirmu. Sudah cukup baik aku tidak mengambil tindakan. Dan kau masih ingin aku bersikap sopan padamu." Ge Changsheng melotot ke arah pria parubaya itu dan berkata, "Hahaha, itu karena makanan di keluarga Ge-mu begitu lezat sehingga membuatku rakus." Cao Fu tertawa. Sentian menatap Cao Fu, dan Ge Changsheng menjelaskan dengan cepat. "Tuan Sen, orang ini adalah seorang kultivator biasa bernama Cao Fu. Dia sendirian di alam rahasia ini dan sering pergi ke berbagai sekte dan keluarga besar untuk makan." Pada saat ini, Cao Fu menatap Sentian dan berkata, "Wah, kamu memang punya kekuatan. Di tempat seperti dunia sekuler, kamu benar-benar bisa berkultivasi ke alam gangguan. Oh, itu yang disebut oleh para pejuang dunia sekuler sebagai dewa bela diri. Kamu adalah dewa bela diri di usia yang begitu muda. Kecuali orang-orang di dunia tersembunyi,
aku khawatir kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia sekuler, kan? Kata-kata Chow Fu mengejutkan Sentian, dan dia bertanya dengan cepat, kamu juga tahu dunia tersembunyi? Tentu saja aku tahu. Meskipun kita berada di alam rahasia dan tidak bisa tinggal di dunia sekuler untuk waktu yang lama, itu tidak berarti kita tidak bisa meninggalkan alam rahasia. Aku sering pergi ke paviliun Bailian, dan aku membeli beberapa senjata ajaib saat itu. Chow Fu menjelaskan. Mendengar perkataan Chow Fu, Sentian tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sekarang tidak ada paviliun Bailian di dunia sekuler. Pada saat ini, Sentian selalu merasakan bahwa ada kesadaran ilahi samar yang terus-menerus menyelimutinya. Kesadaran spiritual ini begitu samar sehingga jika Sentian tidak merasakannya dengan cermat, dia tidak akan mampu mendeteksinya sama sekali. Sentian tiba-tiba menoleh dan mendapati seorang lelaki tua sedang menatapnya tanpa berkedip, dan di belakang lelaki tua itu berdiri seorang lelaki muda. Ketika lelaki tua itu melihat Sentian menatapnya, dia memalingkan muka, dan kesadaran spiritual yang samar-samar itu lenyap dalam sekejap. Ge Changsheng, apakah orang ini Sentian, orang yang harus kamu bawa ke konferensi alam rahasia? Lelaki tua itu bertanya pada Ge Changsheng. Dilihat dari nada bicara lelaki tua itu, tampaknya dia tidak menghormati Ge Changsheng. Ya, ini Tuan Sen yang ingin saya bawa ke konferensi alam rahasia. Ge Changsheng mengangguk, lalu memperkenalkan Sentian, Tuan Sen, ini Jin Lifu, Master Pavilion Zhan Yue, dan di belakangnya ada putranya Jin Yuan. Setelah itu, Ge Changsheng menggunakan teknik transmisi suara untuk berkata kepada Sentian, Tuan Sen, Pavilion Zhan Yue ini telah mencaplok lebih dari selusin sekte dengan berbagai ukuran di alam rahasia gerbang api, dan sekarang telah menjadi sekte terbesar di alam rahasia gerbang api. Dialah yang menghentikan Anda menghadiri konferensi alam rahasia. Ge Changsheng baru saja selesai menggunakan teknik transmisi suara ketika dia melihat Jin Lifu mensibir dan berkata, Ge Changsheng, kamu sudah tua, apa yang tidak bisa kamu katakan? Mengapa kamu harus begitu licik? Setelah mendengar ini, Ge Changsheng tersenyum canggung dan berkata, Jin tua, kemampuanmu semakin kuat. Bahkan teknik transmisi suaraku tidak bisa lepas dari pandanganmu. Hahaha, baguslah kau mengetahuinya, jadi aku menyarankanmu untuk tunduk padaku sesegera mungkin. Saat itu, alam rahasia Huomen kita akan bergabung menjadi satu. Siapa dari alam rahasia lain yang berani melawan kita? Jin Lifu tertawa. Jin Lifu, jangan bermimpi tentang kami yang menjadi adik-adikmu. Jiang Wuya di samping mendengus dingin. Jin Lifu tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa, dan semua orang duduk. Ge Yuhan menghampiri Sentian sambil membawa secangkir teh dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sen, silakan minum teh. Terima kasih, Nona Ge, apakah Anda baik-baik saja sekarang? Tanya Sentian dengan khawatir. Tidak apa-apa. Ge Yuhan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saat Ge Yuhan keluar, Jin Yuan di belakang Jin Lifu menatap Ge Yuhan dengan mata terbelalak, dengan kecemerlangan di matanya yang tak tersamarkan. Ayah, apakah ayah lupa bahwa ada hal lain yang ingin ayah katakan? Pada saat ini, Jin Yuan berbisik di telinga Jin Lifu. Aku tidak lupa. Setelah Jin Lifu selesai berbicara, dia menatap Ge Changsheng dan berkata, Ge Changsheng, putrimu sekarang sudah kembali waras dan tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Apakah menurutmu kedua keluarga kita bisa menjadi mertua? Maka seluruh alam rahasia Huomen akan menjadi milik kita. Tidak, aku tidak suka putramu. Tanpa menunggu Ge Changsheng berbicara, Ge Yuhan berkata dengan ekspresi jijai. Ge Yuhan, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak layak untukmu? Tanya Jin Yuan dengan marah. Pokoknya, aku tidak menyukaimu. Kata Ge Yuhan, lalu langsung kembali ke kamar. Jin Yuan sangat marah hingga wajahnya membiru dan matanya tajam. Jin tua, kita orang tua tidak seharusnya ikut campur dalam urusan anak-anak. Yang penting sekarang adalah cinta bebas. Kata Ge Changsheng kepada Jin Lifu. Jin Lifu tidak membahas masalah ini lebih lanjut, tetapi berkata kepada Ge Changsheng, Ge Changsheng, kamu juga tahu aturan alam rahasia. Sebagai orang dari dunia sekuler, mustahil bagi Sentian untuk mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia. Dan bagi alam rahasia Huomen kita, setiap tempat sangatlah berharga. Dengan kekuatan Sentian, jika dia berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia,
dia tidak akan bisa mendapatkan sumber daya apapun kecuali mempermalukan alam rahasia Huomen kita. Alam rahasia Huomen ini bukan keluarga Gemu. Kita harus mempertimbangkan semua orang di alam rahasia. Jin Lifu mengungkapkan sudut pandangnya lagi. Tuan Sen adalah anggota keluarga Ge saya. Mengapa dia tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia? Dan dia dipilih dari kuota keluarga Ge saya. Apakah Anda, Pavilion Zhan Yue, dapat melakukan sesuatu dengan itu? Ge Changsheng berkata dengan marah. Meskipun tempat itu milik keluarga Gemu, Sentian hanya berada di tingkat ketiga alam spiritual. Bisakah dia naik ke panggung? Dengan kekuatannya, dia mungkin bisa mendominasi dunia sekuler, tetapi di alam rahasia, kekuatannya tidak cukup. Jin Lifu berkata dengan dingin. Saya hanya ingin Tuan Sen melihatnya. Saya tidak akan membiarkannya naik ke panggung, jadi level kekuatannya tidak berguna. Kata Ge Changsheng. Saya bahkan lebih tidak puas karena tidak naik ke arena. Anda tahu, arena konferensi alam rahasia adalah milik anak muda mereka, dan Sentian, sebagai seorang pemuda, hanya akan duduk di tribun setelah dia pergi ke sana. Bukankah orang-orang dari alam rahasia lain akan menertawakan kita? Jin Lifu berkata dengan keras. Jin Lifu, kau ikut campur dalam banyak hal. Meskipun Pavilion Zhan Yue milikmu adalah yang terkuat sekarang, kau bukanlah penguasa alam rahasia Huomen. Apa hakmu untuk memberi perintah kepada orang lain? Cao Fu tidak tahan dengan Jin Lifu dan bertanya dengan nada meremehkan. Cao Fu, kamu hanya seorang kultivator biasa, apakah kamu punya hak untuk berbicara? Jika kamu tidak berperilaku baik, percaya atau tidak, aku akan mengeluarkanmu dari alam rahasia gerbang api. Jin Lifu menatap Cao Fu dengan dingin, matanya penuh amarah. Kau terlalu sombong. Aku tidak akan jujur. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Amarah Cao Fu tiba-tiba meledak dan dia berteriak keras. Melihat kedua pria itu hendak bertarung, Jiang Wuya segera berdiri dan berkata, baiklah, berhentilah berdebat, karena kalian memiliki pendapat yang berbeda, mari kita lanjutkan pembicaraan. Tuan Sen sekarang berada di tingkat ketiga alam spiritual, jadi dia juga bisa naik ke panggung, tetapi kita tidak bisa terlalu keras padanya. Selama dia bisa memenangkan 3 pertandingan, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, pada akhirnya, alam rahasia utama akan memutuskan pemenang akhir berdasarkan jumlah kemenangan terakhir. Selama Tuan Sen memenangkan 3 pertandingan, kita memiliki peluang besar untuk masuk ke 3 besar konferensi alam rahasia. Jiang Wuya mengusulkan kompromi. Bagaimanapun, jumlah tempat untuk berpartisipasi dalam konferensi itu terbatas. Jika Sentian pergi dan tidak naik ke panggung, itu memang akan menjadi kerugian bagi alam rahasia gerbang api. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan apa yang Tuan Jiang katakan. Namun, jika Sentian gagal memenangkan 3 pertandingan, keluarga Ge harus mengganti kerugian sumber daya kita. Jin Lifu mengangguk dan menyetujui apa yang dikatakan Jiang Wuya. Ge Changsheng tidak berani membuat keputusan dengan mudah, jadi dia hanya bisa berbalik dan menatap Sentian, yang mengangguk sedikit. Melihat ini, Ge Changsheng berkata, baiklah, sudah diputuskan. Setelah memutuskan, Jin Lifu membawa putranya pergi. Cao Fu juga pergi, dan hanya Ge Changsheng dan Jiang Wuya yang bersama Sentian. Tuan Jiang, saya ingin tahu apa saja peraturan konferensi alam rahasia ini. Dan apa saja kekuatan orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sentian bertanya kepada Jiang Wuya. Meskipun kekuatan Sentian tumbuh pesat, dia masih tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di alam rahasia, dia juga tidak tahu kekuatan orang-orang di alam rahasia itu. Meskipun dia baru saja menyetujuinya, akan sangat memalukan jika dia kalah dalam pertempuran pertama. Oleh karena itu, Sentian harus mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Tuan Sen, saya akan memanggil murid saya dan membiarkan dia mengobrol dengan Anda. Meskipun orang ini tidak terlalu aktif dalam kultivasinya, dia masih tahu banyak tentang berbagai alam rahasia. Setelah Jiang Wuya selesai berbicara, dia dengan ringan mengarahkan jarinya ke depannya, dan cahaya kemasan langsung menyala. Sentian melihat metode komunikasi Jiang Wuya dan merasa sangat penasaran, tetapi dia tahu bahwa ini juga sesuatu yang mirip dengan sihir. Setelah beberapa saat, seorang pria kurus yang tingginya hanya sekitar 1,5 meter masuk, berjalan langsung ke Jiang Wuya dan berkata, Tuan, apa yang Anda inginkan dari saya?
Monyet, ini Tuan Sen. Dia berasal dari dunia sekuler dan tidak tahu banyak hal tentang alam rahasia, jadi Anda harus berbicara dengan Tuan Sen. Ingat, Anda harus menjawab apapun yang diminta Tuan Sen. Jangan bersikap tidak hormat kepada Tuan Sen. Ngomong-ngomong, ajak Tuan Sen berkeliling alam rahasia. Jiang Wuya berkata kepada pria kurus itu. Ketika Sentian mendengar Jiang Wuya memanggil muridnya monyet, dia tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Monyet itu tidak peduli. Dia melirik Sentian dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak mengerti bagaimana Sentian, seorang pemuda dari dunia sekuler, bisa begitu dihormati oleh tuannya. Halo, namaku Hou Zhen, orang lain suka memanggilku monyet. Hou Zhen menahan rasa penasarannya dan menyapa Sentian. Halo, nama saya Sentian. Sapa Sentian sambil tersenyum. Sentian langsung mendapat kesan yang baik dari perilaku murah hati Hou Zhen. Tuan Sen, izinkan saya mengajak Anda berkeliling dan memperkenalkan alam rahasia gerbang api kami. Kata Hou Zhen dengan hormat. Sentian mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada Ge Changsheng dan Jiang Wuya, lalu mengikuti Hou Zhen keluar. Begitu kedua pria itu mencapai pintu, Ge Yuhan menghentikan mereka. Monyet, biarkan aku pergi bersama kalian juga. Sepertinya Ge Yuhan sangat akrab dengan Hou Zhen. Nona Ge, di luar sana seperti gurun. Anda pernah melihatnya sebelumnya. Jika ada hal baik yang bisa dilakukan, sebaiknya Anda tinggal di rumah. Kata Hou Zhen, jangan bicara omong kosong. Aku juga ingin melihat seberapa banyak pengetahuanmu, yang mengaku sebagai orang yang tahu segalanya di dunia rahasia. Kata Ge Yuhan sambil tersenyum. Melihat ini, Hou Zhen tidak punya pilihan selain membawa Ge Yuhan bersamanya dan keluar dari wilayah keluarga Ge. Tuan Sen, tanyakan saja apapun yang ingin Anda ketahui. Tidak ada yang tidak saya ketahui tentang 8 alam rahasia. Hou Zhen berkata dengan percaya diri saat dia berjalan keluar dari wilayah keluarga Ge. Saudara Hou, saya ingin tahu apa saja peraturan konferensi alam rahasia ini, dan seberapa besar kekuatan yang dapat dicapai oleh para master di alam rahasia ini. Tanya Sentian. Tuan Sen, Anda bisa memanggil saya monyet, itu akan lebih intim dengan cara ini. Jadilah 10 arena untuk pertempuran pada gilirannya. Jika seseorang dikalahkan, ia dapat memilih arena lain untuk bertarung, dan partai yang menang akan menempati arena. Tetapi jika ia dikalahkan 3 kali berturut-turut, maka orang ini akan dituliskan di dalamnya hanya 5 tuan dalam daftar pahlawan. Hasil dari kompetisi ditentukan sesuai dengan jumlah kemenangan dari setiap murid ranah rahasia pada akhirnya. Adapun ranah terkuat di 8 ranah rahasia ini, aku benar-benar tidak tahu. Tapi ku dengar Yao Zheng Hui, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar, seharusnya sudah mencapai puncak alam pemutus roh sekarang, kan? Hou Zhen memberi Sentian pengantar yang sangat terperinci, takut kalau Sentian mungkin tidak mengerti. Puncak alam pemutusan rohani. Sentian sedikit tercengang. Jika puncak alam pemutusan rohani diklasifikasikan menurut para prajurit, maka itu adalah kekuatan puncak dewa bela diri. Sentian sekarang berada di tingkat ketiga alam pemutusan rohani, tetapi berhadapan dengan seorang prajurit di puncak dewa bela diri tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dari sudut pandang ini, Sentian sekarang sepenuhnya mampu bertarung melawan orang nomor 1 di daftar peringkat, jadi kompetisi ini tidak sesulit yang dibayangkannya. Lagi pula, tingkat kultivasi orang-orang di alam rahasia ini tidak terlalu tinggi. Faktanya, Sentian tidak tahu bahwa saat dia bertarung melawan para pendekar di dunia sekuler, dia pada dasarnya dapat bertarung melintasi ranah utama, tetapi jika mereka berdua adalah kultivator, kekuatan Sentian tidak akan mampu melintasi celah sebesar itu. Dengan kekuatan Sentian di tingkat ketiga alam spiritual, ia dapat melawan seorang kultivator di tingkat kelima alam spiritual tanpa masalah. Namun, jika ia juga bertemu dengan seorang kultivator unggulan dengan bakat luar biasa, Sentian mungkin akan kesulitan dengan tingkat ketiganya melawan tingkat kelima. Selama ini, Sentian telah bertarung dengan para pejuang di dunia sekuler, dan dia selalu bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Hal ini membuat Sentian secara keliru percaya bahwa dia dapat melakukan hal yang sama saat menghadapi para kultivator abadi. Tuan Sen, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Yao Zheng Hui sangat kuat, Tuan Sen belum tentu bisa bertemu dengannya. Lagi pula, ada begitu banyak orang dan keputusan dibuat dengan undian.
Hou Zhen berpikir bahwa Sentian takut ketika mendengar puncak alam pemutus roh, jadi dia menghiburnya. Tanpa dia sadari, Sentian tidak takut, tetapi malah diam-diam gembira di dalam hatinya. Ketiga orang itu berbicara sambil berjalan, dan Sentian melihat gurun gobi yang luas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Alam rahasia gerbang api Anda sangat terpencil, saya khawatir sumber dayanya sangat sedikit. Bagaimana Anda berlatih? Tidak bisakah Anda mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih perlahan? Tuan Sen, Anda tidak tahu, sumber daya di alam rahasia utama tidak banyak, jika tidak, mereka tidak akan membudidayakan keluarga perwakilan di dunia sekuler. Keluarga perwakilan ini tidak hanya menunggu pemulihan energi spiritual, tetapi juga mengumpulkan sumber daya dan mengirimkannya ke alam rahasia. Namun, dengan riyuntuhnya pemulihan energi spiritual, alam rahasia monster yang awalnya ditutup diperkirakan akan terbuka. Hou Zhen menghela nafas. Alam rahasia para monster. Sentian sangat terkejut. Bagaimana mungkin monster memiliki alam rahasia? Aku tahu itu. Ge Yuhan langsung berkata setelah mendengarnya, dulunya, alam rahasia monster adalah area sumber daya bagi 8 alam rahasia. Orang-orang dari 8 alam rahasia dapat pergi ke alam rahasia monster untuk berburu monster. Namun, dengan pemulihan energi spiritual yang semakin dekat, alam rahasia utama jarang pergi ke alam rahasia monster untuk menjaga kekuatan mereka. Pintu masuk ke alam rahasia monster ditutup. Kudengar pintu itu dibuka kembali beberapa waktu lalu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di alam rahasia monster. Setelah bertahun-tahun, monster-monster itu pasti sudah banyak berkembang. Aku bilang aku ingin pergi dan melihat-lihat beberapa hari yang lalu, tetapi ayahku tidak mengizinkanku. Sentian mendengarkan dengan tenang, dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak menyangka bahwa ada alam rahasia monster yang khusus untuk diburu oleh 8 alam rahasia. Ini seperti tempat berburu yang dibangun khusus oleh keluarga kerajaan. Semakin Sentian memikirkannya, semakin dia merasa bahwa orang yang menciptakan 8 alam rahasia ini bukanlah orang biasa, dan 8 alam rahasia ini tidak tampak seperti tempat berlindung. Monyet, di manakah alam rahasia para monster ini? Bolehkah aku pergi dan melihatnya? Sentian sangat tertarik dengan alam rahasia para monster. Alam rahasia yang penuh dengan monster, sungguh luar biasa. Ini, Hou Zhen mengerutkan kening, tampak malu. Ge Yuhan, di sisi lain, berkata dengan gembira, baiklah, mari kita pergi dan melihat-lihat. Tuan Sen, tuanku berkata bahwa alam rahasia para monster itu sudah lama tidak diinjak oleh siapapun. Akan sangat berbahaya untuk pergi ke sana dengan gegabah sekarang. Hou Zhen membujuk Sentian, kami hanya melihat-lihat. Jika ada bahaya, kami akan segera kembali. Sentian tidak berencana untuk tinggal di alam rahasia monster untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini tidak memungkinkannya. Lihatlah dirimu, dasar pengecut. Kita akan berteleportasi ke sana, melihat-lihat, lalu kembali. Bahaya apa yang bisa terjadi? Ge Yuhan memutar matanya ke arah Hou Zhen. Melihat ini, Hou Zhen menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, ayo pergi dan lihat, dan kami akan segera kembali. Setelah itu, Hou Zhen membawa Sentian dan Ge Yuhan dan menuju ke sebuah bukit pasir. Tak lama kemudian, Sentian dan 3 orang lainnya berdiri di atas bukit pasir. Hou Zhen kemudian melafalkan mantra, diikuti oleh kilatan cahaya putih. Sentian hanya merasakan layar hitam di depan matanya. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati bahwa ia sudah berada di tempat lain. Ini, apakah ini susunan teleportasi? Sentian bertanya dengan heran. Ya, setiap alam rahasia memiliki banyak susunan teleportasi, tetapi semuanya disamarkan. Gundukan pasir tempat kita berada tadi sebenarnya adalah susunan teleportasi. Selama kamu melafalkan mantranya, kamu dapat pergi ke alam rahasia yang ingin kamu tuju. Kata Hou Zhen. Kalau begitu, mungkinkah kita baru saja diteleportasi ke alam rahasia Leimen? Sentian teringat pada ibunya, yang seharusnya masih berada di rumah Zixiao saat ini. Tentu saja bisa. Selama kamu melakukan sedikit perubahan pada mantra, kamu bisa diteleportasi ke alam rahasia Leimen. Aku penasaran apa yang dilakukan Tuan Sen di alam rahasia Leimen. Sangat berbahaya untuk memasuki alam rahasia lain dengan gegabah. Tanya Hou Zhen. Oh, tidak apa-apa,
Aku hanya bertanya dengan santai. Sentian tersenyum tipis, lalu melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa di hadapan mereka ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, membentang tanpa batas. Di mana-mana terdapat hutan lebat, dan sesekali, auman monster dapat terdengar dari jauh. Tuan Sen, ini adalah pegunungan monster. Kudengar di kedalaman pegunungan ini, ada raja monster yang memerintah semua monster. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kata Hou Zhen. Bisakah kita naik ke gunung untuk melihatnya? Sentian menatap pegunungan monster, merasakan aura yang terpancar dari pegunungan, dan merasa sedikit bersemangat. Anda harus tahu bahwa monster-monster ini semuanya merupakan sumber daya yang bagus untuk dibudidayakan. Tuan Sen, kita hanya bisa berjalan di kaki gunung dan tidak boleh masuk terlalu dalam. Karena setelah bertahun-tahun, kita tidak tahu bagaimana monster-monster itu berkembang. Jika ada bahaya, kita mungkin tidak akan punya kesempatan untuk meminta bantuan di sini. Hou Zhen mengingatkan. Baiklah, aku mengerti, kata Sentian, dan mulai berjalan di kaki gunung. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat keluar dari semak-semak dan melesat menuju Sentian. Tepat saat Sentian hendak bergerak, Hou Zhen bertindak cepat dan gesit. Dia langsung menembakkan pisau terbang dan memaku bayangan hitam itu ke pohon. Baru saat itulah Sentian melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah seekor tikus besar sebesar guguk serigala. Tuan Sen, tikus tanah jenis ini adalah yang paling menyebalkan. Ada banyak dari mereka di seluruh pegunungan monster. Meskipun mereka tidak kuat, mereka suka menyerang orang secara diam-diam. Dan inti binatang dari tikus tanah jenis ini terlalu rendah, jadi hanya sedikit orang yang menginginkannya. Jika Anda bertemu dengan sekelompok tikus tanah, itu benar-benar menjijaikan. Hou Zhen memperkenalkan mereka kepada Sentian, dan jelas bahwa wajah Hou Zhen menunjukkan rasa jijai dan benci terhadap tikus tanah itu. Sentian tersenyum tipis. Kelihatannya tikus ini dibenci dimanapun ia berada. Sentian dan dua rekannya berjalan sebentar dan tiba-tiba mendengar suara perkelahian tidak jauh dari sana. Mereka bertiga bergegas mengikuti suara itu. Saya menemukan beberapa orang mengepung serigala api. Serigala itu mengeluarkan api merah dan bola api terus-menerus keluar dari mulutnya. Beberapa orang dibuat sedikit malu oleh serigala api, tetapi mereka akhirnya membunuh serigala api dan mengeluarkan pil binatang merah menyala. Ketika Sentian melihat dengan jelas orang yang mengeluarkan pil binatang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut, karena orang ini adalah Jin Yuan yang baru saja meninggalkan wilayah keluarga Ge. Siapa kamu? Menyelinap. Keluarlah. Setelah Jin Yuan menyimpan pil binatang serigala api, wajahnya terkejut dan dia berteriak keras. Jelas sekali, Jin Yuan telah menemukan Sentian dan yang lainnya. Melihat ini, Sentian dan dua orang lainnya tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat persembunyian mereka. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Sentian dan yang lainnya, ekspresi Jin Yuan menjadi jauh lebih santai. Lagi pula, di dunia monster yang rahasia ini, yang paling menakutkan bukanlah monsternya, melainkan manusianya. Sebab, sering terjadi perampokan. Saya akhirnya membunuh monster itu dan mendapatkan pil binatang, tetapi pil itu dirampas oleh seseorang dari alam rahasia lain. Tuan Jin benar-benar beruntung. Dia benar-benar bertemu monster seperti serigala api di tepi pegunungan ini. Hou Zhen berkata kepada Jin Yuan sambil tersenyum. Monyet, aku khawatir kau membawa mereka berdua ke alam rahasia para monster ini. Beraninya kalian bertiga datang ke sini. Apa kau tidak takut menjadi santapan para monster? Tanya Jin Yuan dengan sedikit jijai. Tuan Sen ingin melihat dunia rahasia para monster, jadi kami hanya perlu melihat-lihat dan segera kembali. Jelas Hou Zhen. Karena kalian sudah di sini, mengapa kalian terburu-buru untuk kembali? Lebih baik kalian bertiga mengikutiku, jadi akan lebih aman. Tunggu aku memburu beberapa monster dan kemudian memberimu beberapa. Lebih baik daripada kalian melakukan perjalanan yang sia-sia. Jin Yuan akan membawa Sentian dan tiga lainnya untuk memburu monster. Namun, Sentian memahami pikiran Jin Yuan. Dia ingin menciptakan kesempatan untuk bergaul dengan Ge Yuhan, dan juga ingin menunjukkan kepada Ge Yuhan kehebatannya dalam berburu monster. Kalau tidak, bagaimana mungkin Jin Yuan berbaik hati membawa mereka dan bahkan memberi mereka pil binatang? Ini, Hou Zhen menatap Sentian. Tidak mudah baginya untuk langsung menolak kebaikan Jin Yuan.
Bagaimanapun, pihak lain adalah guru tertua paviliun San Yue. Karena Tuan Jin telah berkata demikian, mari kita ikuti Tuan Jin dan nikmati keberhasilannya. Kata Sentian. Faktanya, Sentian sendiri juga ingin tinggal di alam rahasia para monster ini untuk beberapa waktu untuk melihat kekuatan para monster di pegunungan ini. Ge Yuhan awalnya tidak ingin setuju, tetapi melihat Sentian berkata demikian, dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Jin Yuanjian setuju, senyum muncul di wajahnya, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk. Monster-monster di luar semuanya sampah. Mereka tidak cukup untuk meregangkan otot-otot mereka. Jin Yuan memimpin semua orang untuk masuk lebih dalam ke pegunungan, dan Hou Zhen mulai menjadi sedikit gugup. Saat ia terus masuk lebih dalam, aura yang semakin kuat terus datang dari sekelilingnya, yang membuat Sentian mengerutkan kening. Tetapi ketika semua orang baru berjalan sebentar, Jin Yuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan meminta semua orang untuk berhenti. Lalu ia mengedipkan mata pada anak buahnya, dan tak lama kemudian salah satu dari mereka mengangguk, melompat cepat, dan melesat melewati puncak-puncak pohon. Setelah beberapa saat, bawahannya kembali. Tuan, ada lebih dari selusin orang di depan kita. Mereka pasti dari alam rahasia lainnya. Saya tidak bisa melihat mereka dengan jelas karena saya tidak berani mendekat. Pelayan itu melaporkan. Kalau begitu, mari kita ambil jalan memutar dan abaikan mereka. Jin Yuan berencana untuk mengambil jalan memutar. Dia tidak ingin terlibat konflik dengan orang lain dari alam rahasia saat ini. Kami baru saja tiba di sini dan belum memperoleh inti binatang buas. Jika terjadi konflik dan terjadi kerusakan, itu sama sekali tidak sepadan. Saya khawatir sudah terlambat. Pada saat ini, Sentian berbicara perlahan. Jin Yuan tercengang, lalu lebih dari selusin aura mengelilingi mereka dan langsung mengepung Jin Yuan dan yang lainnya. Ketika Sentian melihat orang itu datang, dia tampak sedikit terkejut, karena Sentian mengenali orang itu, dia adalah Lu Chang, orang yang pernah ditemuinya di Pulau Penglai. Lu Chang juga melihat Sentian dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka Sentian akan muncul di tempat ini. Anda harus tahu bahwa ini adalah area sumber daya milik 8 alam rahasia, dan hanya orang-orang dari 8 alam rahasia yang dapat memasukinya. Sentian hanyalah orang biasa, tetapi dia benar-benar datang ke dunia rahasia monster dan binatang buas. Ini sangat mengejutkan Lu Chang. Jadi, Anda adalah Tuan Muda Lu dari Kastil Changyue. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan membawa orang ke sini untuk memburu monster tepat setelah alam rahasia monster dibuka. Setelah melihat Lu Chang, Jin Yuan membungkuk dengan hormat dan menyapanya. Tuan Muda Jin juga sama, dia tidak sabar untuk datang ke sini. Kata Lu Chang sambil tersenyum dingin. Saya baru saja tiba dan belum bertemu monster apapun. Saya ingin tahu apa yang Tuan Lu dapatkan. Tanya Jin Yuan. Lu Chang menggelengkan kepalanya, aku juga baru saja tiba, dan aku belum mendapatkan pil binatang buas. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi bersama? Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kita tidak tahu bagaimana monster di alam rahasia monster ini tumbuh. Jika kita bersatu, kita masih bisa menghadapi monster tingkat tinggi saat kita bertemu mereka. Jin Yuan mengambil inisiatif untuk mengikuti Lu Chang dan meminta untuk pergi bersama. Bagaimanapun, alam rahasia monster ini telah disegel selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu bahaya seperti apa yang mungkin ditimbulkannya. Jin Yuan sendiri juga tahu krisis pegunungan monster ini. Lu Chang ragu-ragu sejenak, tetapi setelah melihat Sentian, dia mengangguk dan berkata, baiklah, tetapi jujur saja, kami ingin membagi inti binatang buas itu 50-50. Tidak masalah, jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa memburu beberapa monster tingkat tinggi. Jin Yuan tersenyum dan langsung setuju. Kali ini, timnya menjadi jauh lebih besar, dan Lu Chang mendekati Sentian dengan santai. Sentian melihat Lu Chang dan menemukan bahwa kekuatan Lu Chang jauh lebih baik daripada saat dia berada di Pulau Penglai, dan seluruh jiwanya berbeda. Dapat dilihat bahwa di dunia sekuler, penindasan hukum langit dan bumi masih sangat serius. Tuan Lu. Hou Zhen melihat Lu Chang datang dan bergegas menyambutnya. Lu Chang hanya mengangguk pelan, lalu menatap Sentian dan berkata, aku tidak menyangka kau akan muncul di sini, sungguh mengejutkan. Aku juga terkejut melihatmu di sini. Sentian tersenyum tipis.
Hal ini membuat Hou Zhen di sampingnya sangat terkejut dan bertanya, "Tuan Shen, apakah Anda kenal Tuan Lu?" "Ya, saya hanya pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya." Sentian mengangguk. "Aku sangat penasaran, bagaimana mungkin kamu, seorang kultivator biasa dari dunia sekuler, memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia para monster ini?" Lu Chang bertanya dengan bingung. "Tuan Lu, Tuan Shen sekarang adalah anggota keluarga Ge kita. Tentu saja dia memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia monster." Pada saat ini, Ge Yuhan berbicara. Lu Chang melirik Ge Yuhan, hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Kelompok itu terus masuk lebih dalam ke pegunungan monster. Mereka bertemu beberapa monster tingkat rendah di sepanjang jalan, tetapi mereka semua terbunuh seketika. Tuan muda ini bahkan tidak melihat pil monster tingkat rendah. Tunggu sebentar. Tepat saat semua orang berjalan hati-hati menuju kedalaman pegunungan monster, Sentian tiba-tiba berteriak dengan ekspresi serius, meminta semua orang untuk berhenti. "Apa yang kau lakukan, Nak? Kenapa kau berhenti?" Jin Yuan berbalik dan bertanya pada Sentian dengan marah. Sentian mengabaikannya, tetapi menutup matanya sedikit, dan kesadaran spiritualnya mulai menyebar dengan cepat kemana-mana. Meskipun kekuatan Sentian mungkin tidak setinggi Jin Yuan, kesadaran spiritualnya jauh lebih kuat dari mereka. Melihat Sentian mengabaikannya, Jin Yuan menjadi marah dan melangkah maju untuk memberi pelajaran kepada Sentian, tetapi dihentikan oleh Lu Chang. Lu Chang memandang Sentian, dan ekspresinya pun tampak tidak begitu bagus. Lu Chang telah melihat sendiri kekuatan Sentian di Pulau Penglai. Dia tahu bahwa meskipun Sentian hanyalah seorang kultivator biasa di dunia sekuler, kekuatannya tidak rendah. "Kita tidak bisa maju lagi, ada bahaya di depan." Sentian mengingatkan sambil perlahan membuka matanya. "Bahaya apa yang ada di sana? Mengapa aku tidak merasakannya? Mungkinkah kamu, seorang pria di alam spiritual tingkat ketiga, memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat dariku? Aku tidak merasakan apapun, tetapi kamu mengatakan ada bahaya di depan." Jin Yuan tidak percaya apa yang dikatakan Sentian. Jika ada monster tingkat tinggi di depan dan ada bahaya, dia pasti sudah merasakannya sejak lama. "Aku hanya mengatakannya dengan santai, percaya atau tidak." Melihat Jin Yuan tidak mempercayainya, Sentian hanya tersenyum tipis. "Aneh kalau aku percaya padamu." Jin Yuan mendengus dingin, bersiap memimpin anak buahnya untuk masuk lebih dalam, tapi Sentian menghentikan Hou Zhen dan Ge Yuhan, dan tidak berniat untuk masuk lebih dalam lagi. Melihat ini, Lu Chang tidak bergerak, yang mana membuat Jin Yuan terkejut. "Tuan Lu, Anda tidak percaya apa yang dikatakan orang ini, bukan? Apakah Anda bisa merasakan bahayanya? Apakah Anda bisa merasakan keberadaan monster tingkat tinggi? Saya pikir dia hanya bicara omong kosong. Tidak ada bahaya sama sekali." Jin Yuan bertanya kepada Lu Chang. "Menurutku lebih baik berhati-hati. Kita kirim 2 orang untuk menyelidiki dulu," kata Lu Chang hati-hati. "Baiklah kalau begitu." Jin Yuan mengangguk, lalu memerintahkan 2 orang anak buahnya untuk mengintai jalan di depan. Meskipun kedua pria itu juga sangat ketakutan, mereka tidak berani menentang perintah dan hanya bisa dengan hati-hati menjelajahi jalan ke depan. Setelah sekitar 10 menit, masih belum ada tanda-tanda apapun. Jin Yuan berkata dengan seringai di wajahnya, "Lihat. Tidak ada bahaya sama sekali. Aku tidak tahu apa yang kamu takutkan." Melihat bahwa memang tidak ada gerakan, Lu Chang merasa rileks dan bersiap untuk memimpin semua orang maju. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar 2 teriakan, sangat menyeramkan. Jin Yuan dan Lu Chang yang awalnya berencana pergi, langsung berhenti. Raungan. Segera setelah itu, suara gemuruh yang bergema di langit terdengar, dan bumi mulai bergetar. Pada saat ini, wajah semua orang berubah sangat jelek. Aura yang mengerikan mendekat dengan cepat, dan begitu cepatnya sehingga bisa berada di depan semua orang dalam sekejap mata. Sebelum semua orang melihat monster macam apa itu, mereka merasakan gelombang panas datang ke arah mereka, diikuti oleh angin kencang. Maka semua orang memusatkan energinya pada dantian mereka dan menenangkan badan mereka, tetapi pohon-pohon tinggi di sekeliling mereka tumbang tertiup angin kencang dan kemudian menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian semua pohon di sekitar Sentian dan kawan-kawan tumbang, muncullah ruang terbuka yang luas, dan wujud monster itu pun terekspos di hadapan semua orang. Raungan. Monster itu meraung lagi ke langit.
Sentian melihat bahwa monster itu sebenarnya adalah seekor harimau besar dengan api yang membakar seluruh badannya. Kemudian dia menemukan bahwa monster itu agak mirip dengan serigala api yang ditemuinya. Namun, harimau ini jauh lebih besar dari serigala api, dan auranya bahkan lebih mengerikan. Harimau api, harimau api. Melihat monster ini, seluruh badan Hou Zhen bergetar dan ucapannya menjadi tidak jelas. Sentian merasa sedikit aneh saat melihat Hou Zhen. Meskipun aura harimau api ini menakutkan dan kekuatannya pasti tangguh, dengan jumlah mereka yang begitu banyak, Hou Zhen seharusnya tidak begitu takut, bukan? Monyet, mengapa kamu begitu takut? Apakah harimau api ini sangat kuat? Tanya Sentian dengan heran. Tuan Shen, Anda tidak tahu bahwa harimau api ini adalah raja dari semua binatang buas. Pegunungan monster ini seharusnya menjadi wilayah kekuasaan harimau api ini. Satu harimau api tidak begitu menakutkan. Kita dapat menghadapinya dengan begitu banyak orang. Namun, ia dapat memanggil ratusan atau ribuan monster. Jika gelombang monster terjadi, saya khawatir tidak akan ada yang tersisa dari kita. Hou Zhen menjelaskan kepada Sentian. Sentian mengerti setelah mendengar ini. Ternyata Hou Zhen tidak takut pada harimau api, tetapi takut harimau api akan memanggil monster lain. Pada saat ini, Jin Yuan dan Lu Chang melihat harimau api, dan ekspresi mereka juga dipenuhi kepanikan. Kedua pria itu saling memandang dan kemudian berteriak, "Mari kita bekerja sama untuk membunuh harimau api ini secepat mungkin. Kita tidak boleh membiarkannya memanggil monster lain." Setelah itu, Jin Yuan dan Lu Chang menyerang harimau api itu secara bersamaan. Orang-orang yang mereka bawa juga bergegas maju. Jika mereka tidak bisa membunuh harimau api sejak awal, dan menunggu harimau api memanggil monster lain, mereka tidak akan punya kesempatan. Menghadapi serangan dari semua orang, harimau api meraung keras, dan tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah untuk menyemburkan api dengan aura yang mengerikan. Api itu langsung menelan kedua murid kastil Chang Yue dan membakar mereka menjadi abu. Lu Chang tidak punya waktu untuk memeriksa anak buahnya, dan menusuk leher harimau api dengan pedang di tangannya. Jin Yuan juga menyerang pada saat yang sama, dan beberapa pisau terbang dengan cahaya berkedip terbang langsung ke arah harimau api. Harimau api tampaknya merasakan bahaya, ia tiba-tiba mengayunkan ekornya yang tebal dan panjang dan menghantam Lu Chang dengan keras, membuatnya terpental. Semua pisau terbang Jin Yuan mengenai harimau yang menyala itu. Setelah mengeluarkan suara yang tajam dan api yang meledak, semua pisau terbang itu terpental. Meskipun harimau api tidak terluka, ia kesakitan dan terus meraung. Kemudian ekornya seperti cambuk baja, terus-menerus mencambuk siapapun yang mendekatinya. Cakar harimau yang besar itu benar-benar tak terkalahkan. Cakar itu dapat menghancurkan kepala seseorang hanya dengan satu tamparan. Hanya dalam sekejap mata, beberapa orang dari paviliun Zhan Yue meninggal di tangan harimau api. Sentian, apakah kamu hanya ingin menonton pertunjukan? Jin Yuan berteriak dengan marah ketika dia melihat Sentian dan dua orang lainnya tidak mengambil tindakan apapun. Ketika Lu Chang melihat Sentian dan dua orang lainnya beraksi, dia menjadi sedikit marah dan berkata, "Jika kita semua mati, kalian tidak akan bisa lolos dari harimau api ini." Setelah berkata demikian, Sentian mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangan Sentian. Segera setelah itu, kristal naga berkelebat, kekuatan naga yang tak terhitung mulai terkumpul, dan pedang pembunuh naga milik Sentian memancarkan cahaya yang menyilaukan. Naga emas hantu perlahan mulai muncul di belakang Sentian. Harimau api yang awalnya sangat gila dan ganas, tiba-tiba membeku setelah melihat naga emas di belakang Sentian, lalu ekspresi ketakutan muncul di matanya. Raungan. Setelah meraung, harimau api berbalik dan berlari. "Kita tidak boleh membiarkannya lari," kata Jin Yuan sambil hendak mengejarnya, namun dihentikan oleh Lu Changlan. "Jangan mengejarnya. Kita tidak bisa mengejar monster ini. Ayo kita pergi dari sini secepatnya. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa melarikan diri." Lu Chang mengikuti Jin Yuan dan berkata. Melihat ini, Jin Yuan tahu bahwa bahkan jika dia berhasil mengejar Flame Tiger, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi dia hanya bisa mendengarkan Lu Chang dan pergi dari sini secepat mungkin. "Tuan Shen, ayo cepat pergi, kalau tidak harimau api akan segera memanggil gelombang binatang buas." Hou Zhen mendesak Sentian. Sentian mengangguk,
Dan kemudian semua orang mulai mundur, berencana untuk meninggalkan pegunungan monster. Namun, baru beberapa langkah rombongan itu berjalan, mereka merasakan bumi bergetar, seakan-akan ada kekuatan dahsyat yang mendekat. Ekspresi Sentian tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Gelombang binatang, harimau yang menyala itu memanggil gelombang binatang. Lu Chang merasakan bumi berguncang dan wajahnya berubah drastis. Lari, lari. Jin Yuan juga ketakutan saat ini dan berlari sambil berteriak. Sudah terlambat. Kita harus segera membentuk tembok pertahanan. Kalau tidak, tidak banyak dari kita yang akan selamat dari dampak gelombang pasang binatang buas ini. Sentian merasakan gelombang pasang binatang buas yang ganas itu, menghentikan Jin Yuan dan berkata, dengan orang-orang yang kita miliki, seberapa kuat pertahanan yang bisa kita bentuk? Sebaiknya kita lari menyelamatkan diri sesegera mungkin. Semakin cepat kita bisa melarikan diri, semakin cepat kita bisa. Bagaimana mungkin Jin Yuan mendengarkan Sentian? Namun, badan Lu Chang melayang ke udara, dan ketika dia melihat pemandangan kabur tak jauh dari sana, pohon-pohon tumbang berkelompok dan menyapu ke arah mereka bagai ombak besar, raut. Wajahnya berubah drastis. Sudah terlambat, gelombang binatang buas akan segera datang, kata Lu Chang dengan wajah pucat. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan guncangan bumi semakin hebat, dan aura mengerikan terus memancar. Karena aku tidak bisa melarikan diri, apa yang harus kulakukan? Jin Yuan panik. Dia mulai menyesal datang ke sini dan menyesal pergi begitu jauh ke pegunungan monster. Lu Chang mengalihkan perhatiannya ke Sentian. Meskipun kekuatan Sentian bukan yang terkuat, pada saat kritis hidup dan mati ini, mereka hanya bisa menunggu dan melihat apakah Sentian punya solusi. Semua orang berkumpul bersama, jangan bubar. Setelah Sentian mengatakan ini, dia mulai menggambar beberapa simbol khusus di tanah di sekitarnya dengan cabang-cabang pohon. Formasi. Aku tidak menyangka orang ini adalah seorang ahli formasi. Jin Yuan tampak sedikit terkejut saat melihat simbol yang digambar oleh Sentian. Tak lama kemudian, simbol-simbol khusus yang digambar Sentian mulai berkedip. Sentian tidak berhenti, tetapi terus mengukir formasi tersebut. Garis-garis pola formasi diukir pada pohon-pohon di sekitarnya, dan segera semua pola formasi tersebut terhubung. Seberkas cahaya menyelimuti Sentian dan yang lainnya, yang memberikan kenyamanan psikologis bagi banyak orang dan membuat mereka tidak lagi gugup. Namun, Sentian melihat lingkaran sihir yang telah dia buat, tetapi dia tidak terlalu senang, karena dia tahu bahwa lingkaran sihir ini tidak akan bertahan lama. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan lingkaran sihir itu adalah menghalangi gelombang pertama pasang surut binatang, karena gelombang pertama pasang surut binatang adalah yang paling kuat. Tuan Sen, saya tidak menyangka Anda ahli dalam formasi. Apa nama formasi yang Anda buat? Apakah formasi itu bisa mengusir monster-monster itu? Hou Zhen bertanya kepada Sentian dengan penuh semangat. Formasiku hanya bisa memblokir gelombang serangan pertama dari gelombang binatang buas. Apa yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Sentian berkata dengan jujur. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sentian, suasana hati semua orang yang awalnya santai menjadi tegang lagi. Tidak apa-apa asalkan kita bisa memblokir gelombang serangan pertama. Bagaimanapun, gelombang serangan pertama dari gelombang binatang buas adalah yang paling mengerikan. Saya yakin gelombang binatang buas ini tidak akan berlangsung lama, dan monster-monster ini tidak akan terlalu kuat. Bagaimanapun, mereka hanya dipanggil oleh harimau api, jadi mereka seharusnya monster tingkat rendah. Selama kita bersatu dan tidak bubar, kita seharusnya bisa menahan serangan gelombang binatang buas ini. Lu Chang berkata saat ini. Pada saat kritis ini, kita harus bersatu menjadi satu. Jin Yuan juga mengeluarkan senjatanya saat ini, dan berkata dengan tatapan tajam, sepertinya kita tidak punya pilihan selain bertarung. Apakah kita bisa bertahan hidup tergantung pada keberuntungan. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Semua orang waspada, mata mereka tertuju ke depan, dan bumi berguncang semakin keras. Semua orang bisa merasakan napas kematian mendekat. Raungan. Diiringi dengan raungan monster, semua monster meraung, dan raungannya mengguncang langit. Untungnya, orang-orang ini sangat kuat. Jika mereka lebih lemah, saya khawatir raungan ini akan mengejutkan mereka sampai mati. Sentian perlahan mengangkat tangannya,
dan sinar cahaya melesat ke langit di sekitar kerumunan, diikuti oleh hembusan udara yang turun dari langit dan menyapu sekeliling. Semua orang merasakan aura kuat dari formasi itu, yang mengubah sekelilingnya menjadi dinding besi, dan mereka terkejut. Lingkaran sihir ini sangat kuat, akan butuh waktu lama bagiku untuk menghancurkannya. Lu Chang berkata dengan penuh emosi saat dia melihat lingkaran sihir yang dipenuhi cahaya spiritual. Lu Chang menghela nafas, kekuatan Sentian benar-benar meningkat pesat. Saat berada di Pulau Penglai, kekuatan Sentian masih sangat lemah, tetapi sekarang dia telah menjadi begitu kuat. Meskipun lingkaran sihir ini kuat, ia hanya dapat memblokir satu serangan dari gelombang binatang buas. Tampaknya itu tidak terlalu kuat. Jin Yuan mendengus dingin. Perkataan Jin Yuan membuat banyak orang memutar mata mereka. Dia jelas mengandalkan lingkaran sihir orang lain untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia mengucapkan kata-kata sarkastik. Jin Yuan, lingkaran sihir ini tidak kuat. Kamu tidak boleh tinggal di sini. Keluarlah dan biarkan aku melihat bagaimana kamu, Tuan Jin, dapat membantai gelombang binatang buas itu sepenuhnya. Ge Yuan berkata kepada Jin Yuan dengan sangat tidak senang. Perkataan Ge Yuan membuat wajah Jin Yuan menjadi merah dan putih, dia merasa sangat malu. Pada saat ini Sentian berdiri dan berkata dengan wajah serius. Semuanya, sekarang gelombang binatang buas telah tiba, kita harus bersatu sebagai satu kesatuan untuk memiliki harapan untuk bertahan hidup, jadi aku tidak ingin siapapun mundur untuk mempertahankan kekuatan mereka selama pertempuran. Sentian mengatakan ini kepada Jin Yuan. Jika Jin Yuan tidak berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatannya, mereka akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, di saat kritis hidup dan mati ini, siapapun yang tidak berani mencoba yang terbaik akan mencari kematian. Kata Lu Chang kepada Sentian. Baiklah, kalau begitu mari kita bersiap. Setelah Sentian selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan suara mendengung, memancarkan semangat juang yang tak ada habisnya. Semua orang terinfeksi oleh Sentian, dan mereka semua menggertakkan gigi, dengan tatapan tajam, siap bertarung sampai mati. Tepat saat semua orang dalam keadaan waspada, pohon-pohon di hadapan mereka mulai tumbang satu demi satu, dan monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Monster-monster ini ukurannya sangat besar, dengan cakar dan taring panjang yang terekspos. Ketika monster-monster ini diekspos di depan semua orang, beberapa orang masih menjadi gugup tanpa sadar, dan badan mereka sedikit gemetar. Karena monsternya terlalu banyak, puluhan ribu jumlahnya, membentuk gumpalan hitam. Jika tidak ada susunan sihir yang menghalanginya, gelombang benturan ini akan menghancurkan mereka. Semua sampai mati. Duar. Monster yang berlari di depan akhirnya menabrak formasi itu, lalu badannya berhenti tiba-tiba dan langsung terpental keluar. Monster-monster di belakang mengikuti dari dekat, terus-menerus menabrak formasi. Duar, duar, duar. Suara keras terus terdengar. Semua orang menyaksikan dengan gugup saat monster-monster itu tidak bisa berhenti dan semuanya menabrak formasi. Banyak monster yang terjatuh lalu diinjak-injak sampai mati oleh monster lainnya. Monster di depan ingin berhenti, tetapi monster di belakang masih terus menerjang maju, sehingga terus-menerus menabrak formasi. Tak lama kemudian, sejumlah besar monster mati di sekitar formasi itu, tetapi aliran monster yang tak ada habisnya masih terus menyerbu ke depan. Semua orang menahan napas, senjata di tangan, menatap lekat-lekat monster yang begitu dekat. Cahaya formasi itu semakin redup dan semua orang tahu bahwa hanya butuh beberapa saat bagi formasi itu untuk runtuh. Suara keras lainnya, cahaya formasi tiba-tiba berubah menjadi cahaya bintang dan tersebar di seluruh tanah. Formasi yang didirikan oleh Sentian hancur total. Bunuh. Melihat ini, Sentian, memegang pedang pembunuh naga, meraung dan bergegas keluar. Melihat ini, Ge Yuan mengikuti dari dekat dan berdiri di belakang Sentian karena dia ingin melindungi keselamatan Sentian. Bunuh. Jin Yuan dan Lu Chang juga mengangkat tangan mereka dan berteriak. Mereka bergegas maju bersama bawahan mereka. Pada titik ini, tidak ada yang berani menyembunyikan keterampilan mereka. Jika mereka tidak mencoba yang terbaik, mereka akan menjadi santapan. Monster. Sosok Sentian bagaikan kilatan petir, terus-menerus bergerak di antara para monster, dan pedang pembunuh naga terus merenggut nyawa para monster. Jin Yuan dan Lu Chang juga memimpin orang-orang untuk bertarung dengan monster-monster itu.
Karena semua orang membentuk lingkaran dan saling mengandalkan untuk menyerang, tidak ada kekurangan. Monster-monster yang banyak itu tidak dapat menembus lingkaran pertahanan untuk sementara waktu. Raungan. Dengan suara gemuruh yang keras, para monster yang menyerang mundur secara bersamaan seolah-olah mereka telah mendengar perintah tersebut. Sentian dan anak buahnya semuanya berlumuran darah, dan banyak dari mereka terluka. Meskipun luka mereka tidak serius, konsumsi energi spiritual yang sangat besar membuat mereka kehabisan napas. Mereka memanfaatkan waktu yang sulit ini untuk bernapas dalam-dalam dan ingin beristirahat. Kekuatan spiritual yang hilang tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Jika monster-monster ini melancarkan serangan lagi, mereka mungkin tidak akan dapat bertahan lama. Jika terus seperti ini, bahkan jika kita tidak dimakan oleh monster, kita mungkin akan kelelahan sampai mati. Lu Chang mengerutkan kening. Tak seorang pun berkata apa-apa, sebab mereka tahu, kalau terus-terusan seperti ini, mereka akan kelelahan sampai mati. Semuanya, kumpulkan pil binatang buas. Ambillah beberapa pil selama periode waktu ini. Mungkin kalian dapat mengisi kembali sebagian kekuatan spiritual. Sentian meminta semua orang untuk segera mengambil pil binatang buas. Lagi pula, ada sejumlah besar monster mati di bawah kaki mereka, dan satu-satunya sumber daya yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual mereka adalah pil binatang. Dalam waktu sesingkat ini, bahkan jika aku memakan pil binatang buas, aku tidak akan punya cukup waktu untuk memurnikannya. Jin Yuan menghela napas. Sempurnakan semampuku, kita tidak punya pilihan lain sekarang. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan organ dalam beberapa monster terlempar ke udara. Sentian menghisap semuanya ke dalam perutnya. Teknik jantung konsentrasi berjalan dengan kecepatan tinggi, mulai memurnikan pil binatang yang telah ditelannya. Selama waktu ini, Sentian mengamati monster-monster yang mundur. Monster-monster ini mundur lebih dari 100 meter jauhnya, seolah-olah menunggu serangan berikutnya. Di atas batu besar yang menonjol, harimau api mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Sentian dan yang lainnya. Sepertinya kita harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Sentian menatap harimau yang menyala-nyala itu dan tahu bahwa selama dia membunuh harimau yang menyala-nyala itu, semua monster ini akan bubar. Namun, tidak mudah untuk membunuh harimau api itu. Ada sekelompok monster di darat. Satu-satunya cara adalah menyerang harimau api itu dari udara. Raungan. Harimau api itu tampaknya melihat pikiran Sentian dan meraung ke langit. Ratusan monster mulai bergerak lagi. Kalian tahan monster-monster ini, aku akan membunuh harimau api itu. Hanya dengan membunuh harimau api itu, gelombang binatang buas itu bisa bubar. Kata Sentian kepada Jin Yuan dan Lu Chang. Lagi pula, hampir mustahil untuk membunuh semua monster ini, dan kekuatan spiritual dalam badan mereka tidak dapat mendukung mereka untuk membunuh semua monster ini. Jadi kita harus mengambil pendekatan yang tidak konvensional dan menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Sentian, dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin membunuh harimau api itu? Kurasa aku harus mencobanya. Jin Yuan ingin membunuh harimau api itu. Jin Yuan melakukan ini bukan karena dia takut Sentian akan berada dalam bahaya, tetapi karena motif egois. Jika dia membunuh Flame Tiger, dia bisa mendapatkan pil binatang Flame Tiger. Tahukah kamu, inti binatang dari Flame Tiger adalah harta yang tak ternilai. Tanpa menunggu jawaban Sentian, Jin Yuan langsung melompat ke udara dan kemudian berlari lurus ke arah harimau yang menyala-nyala itu. Semua orang bertarung melawan monster, dan tidak ada seorang pun yang peduli dengan Jin Yuan. Namun, tepat saat Jin Yuan melompat dan mencapai udara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan lebih dari selusin elang melesat keluar dari udara. Elang-elang ini juga berukuran sangat besar dan melesat menuju Jin Yuan. Jin Yuan terkejut dan dikelilingi oleh belasan elang. Ia pun tercakar oleh cakar tajam mereka. Tampaknya harimau api sudah sangat siap dan tahu bahwa akan ada yang menyerangnya dari udara, jadi ia pun menyergap. Jika Jin Yuan dan Sentian tidak bergegas maju, mungkin Sentianlah yang disergap. Aku tidak menyangka binatang buas ini begitu bijaksana. Ia tahu bagaimana mengamati situasi dan menyiapkan penyergapan. Sentian tidak dapat menahan rasa ingin tahunya terhadap harimau yang menyala-nyala ini.
Anda harus tahu bahwa ketika monster mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka juga dapat mengembangkan kecerdasan dan memikirkan masalah seperti manusia. Beberapa monster bahkan dapat berubah wujud menjadi manusia jika mereka terus berlatih, dan akhirnya menjadi abadi. Ada banyak jalan untuk menjadi abadi. Selama Anda dapat bertahan sampai akhir, Anda dapat mencapai kesuksesan. Setelah terluka dalam serangan mendadak, Jin Yuan pulih setelah penyesuaian singkat. Dia langsung mengeluarkan pisau lempar dan melemparkannya langsung ke elang. Beberapa pisau terbang berterbangan di udara bagaikan kilat, memancarkan ujung tajam yang mengerikan. Beberapa elang langsung tertusuk pisau terbang itu dan jatuh satu demi satu. Dari sini kita dapat melihat bahwa kekuatan Jin Yuan juga tidak lemah. Dia hanya terlalu bersemangat untuk membunuh Flame Tiger, jadi dia disergap dan terluka. Raungan. Harimau api meraung, dan segera semua jenis monster terbang di udara menyerbu ke arah sisi ini. Langit gelap gulita, seolah ada awan hitam yang menekan kami. Jin Yuan tercengang saat melihat pemandangan ini. Bahkan jika monster-monster ini tidak bergerak dan dia membunuh mereka sesuka hati, dia mungkin akan kelelahan sampai mati. Melihat ini, Sentian melompat, lalu ujung jarinya memancarkan cahaya. Sinar cahaya keemasan melesat keluar dari ujung jarinya seperti peluru, langsung menuju ke arah sekelompok monster. Sejumlah besar monster terbang berjatuhan dari udara sambil berteriak, tetapi karena jumlahnya sangat banyak, meskipun Sentian terus-menerus menembakkan sinar cahaya, dia tetap tidak dapat menghentikan serangan monster itu. Apa yang kau lakukan? Masih berdiri di sana. Sentian melihat Jin Yuan masih linglung, jadi dia berteriak dengan marah. Jin Yuan bereaksi saat ini, lalu dia merentangkan tangannya. Pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya membentuk sepasang sayap, memungkinkan Jin Yuan melayang di udara. Jin Yuan menggerakkan lengannya, dan pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya langsung berterbangan. Monster-monster terbang itu menderita banyak korban dan jatuh satu demi satu. Tetapi Sentian tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka tidak akan bisa bertahan lama, dan mereka harus menemukan cara untuk membunuh harimau api. Sentian mengangkat pedang pembunuh naga, dan kekuatan naga suci terus mengelilingi pedang pembunuh naga, dan seekor naga emas perlahan muncul. Saat naga emas muncul, terlihat jelas ketakutan di mata harimau api. Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang melesat ke langit. Naga emas itu juga mengeluarkan raungan naga dan langsung menyerbu ke arah monster terbang itu. Bergabungnya naga emas menyebabkan kekacauan di antara monster terbang, dan Sentian mengambil kesempatan untuk langsung menyerang harimau api itu. Melihat ini, harimau api melompat dan benar-benar menghindari serangan Sentian. Ia hanya menghindar dan tidak mau mengikuti Sentian. Saat Sentian dan anak buahnya tengah bertempur berdarah-darah dengan monster itu, Ge Changsheng di alam rahasia gerbang api sangat marah. Omong kosong. Bagaimana mungkin kau membawa Tuan Sen ke alam rahasia para monster? Kami benar-benar bertemu dengan gelombang monster di sana. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Sen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ge Changsheng memanggil semua anggota klan, memarahi mereka dengan keras, dan bersiap untuk menyelamatkan Sentian dan yang lainnya. Ge Tua, jangan terlalu cemas. Ada orang lain di alam rahasia monster. Jika mereka menghadapi gelombang monster, mereka bisa bertahan sebentar. Ayo cepat selamatkan mereka. Seharusnya tidak ada masalah. Jiang Wuya membujuk Ge Changsheng. Ini semua salahmu. Pasti muridmu yang membawa Tuan Sen masuk. Ge Chang melotot marah ke arah Jiang Wuya. Sudah malam begini, tidak ada gunanya menyalahkan siapapun. Ayo cepat pergi. Jiang Wuya tidak membantah Ge Changsheng. Tetapi tepat ketika Ge Changsheng dan Jiang Wuya memimpin anak buah mereka ke alam rahasia monster untuk menyelamatkan Sentian dan yang lainnya, Jin Lifu dan anak buahnya tiba dengan cemas. Jin Yuan juga pergi ke alam rahasia para monster dan menemui gelombang monster, yang membuatnya sangat khawatir. Melihat Ge Changsheng dan Jiang Wuya membawa orang-orang pergi, Jin Lifu segera bertanya, "Kemana kalian pergi?" Untuk menyelamatkan orang-orang, ada gelombang monster di alam rahasia monster, dan beberapa orang kita terjebak di dalamnya. Kata Jiang Wuya, "Baiklah, kita bisa pergi bersama, anakku juga ada di dalam." Kata Jin Lifu tergesa-gesa saat mendengarnya. Pada titik ini, apapun konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak, konflik tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu.
Menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting. Segera, ratusan orang dikirim dari alam rahasia gerbang api dan bergegas menuju alam rahasia monster. Pada saat yang sama, Lu Buwei dari alam rahasia Leimen juga memimpin orang-orang dari benteng Changyue menuju alam rahasia monster, karena Lu Chang juga terjebak di dalam saat ini. Pada saat ini di alam rahasia monster, pertempuran telah memasuki tahap yang sangat panas. Kecepatan harimau api itu berada di luar imajinasi Sentian. Sentian sama sekali tidak bisa melukai harimau api itu. Jin Yuan merasa terganggu oleh banyaknya monster terbang. Naga emas yang diubah oleh kekuatan naga suci menggunakan kelebihannya untuk terus menggigit monster terbang itu. Di darat, banyak orang telah mati di mulut monster. Dampak dari kepadatan ini telah membuat banyak orang tidak dapat bertahan. Seorang murid kastil Changyue menghadapi monster yang menyerbu itu dan menebasnya dengan satu pedang, langsung memenggal kepala monster itu. Namun sebelum dia bisa menarik kembali pedangnya, monster lain menyerbu ke arah dia dan auranya yang mengerikan langsung mengenai wajahnya. Langsung diikuti oleh suara gemuruh, kepala murid kastil Changyue digigit hingga putus oleh monster itu. Adegan semacam ini terus terjadi karena begitu banyak monster. Ge Yuhan mengikuti Hou Zhen dan bertarung mah-tei-han. Mereka ingin menyelamatkan Sentian, tetapi mereka tidak punya waktu luang. Lambat laun, semakin banyak orang yang meninggal. Pertahanan yang dulunya membentuk lingkaran dan saling mengandalkan kini memiliki banyak celah, dan semua orang menjadi dalam bahaya. Sentian menatap ke bawah ke tanah dari udara, menatap orang-orang yang meninggal secara tragis, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Binatang buas, mati-lah! Teriak Sentian dengan marah sambil memegang pedang pembunuh naga. Naga emas yang tadinya gemetar mengeluarkan raungan naga dan langsung kembali ke sisi Sentian. Sentian harus membunuh harimau api sesegera mungkin untuk mendapatkan kesempatan menyelamatkan semua orang. Menghadapi naga emas yang berkeliaran di belakang Sentian, mata harimau api dipenuhi ketakutan, dan dia berbalik dan berlari menuju kedalaman pegunungan monster. Sentian melompat sekuat tenaga dan mengejarnya. Saat ini, yang ada di mata Sentian hanyalah harimau api. Tanpa sadar, Sentian mengejar harimau yang menyala-nyala itu ke jantung pegunungan monster. Pada saat ini, Jin Yuan menghadapi monster terbang ini sendirian dan tiba-tiba menjadi sedikit panik. Setelah pertempuran yang begitu lama, Jin Yuan hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di badannya dan hanya bisa bertahan dengan susah payah. Pada saat ini, monster terbang dengan mulut penuh taring datang langsung ke arah Jin Yuan, membuka mulutnya yang berdarah, dan bersiap menelan Jin Yuan dalam satu gigitan. Melihat ini, Jin Yuan hanya bisa mengumpat dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan akhirnya dia menutup matanya dengan putus asa. Bersambung.